Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Chen Ping'an yang sedang menyaksikan sebuah event di prefektur Brusher bertemu dengan Ma Kuksuan, musuh lamanya dari kampung. Ma Kuksuan sekarang sudah berada di tingkat 5 dan menjadi salah satu jenius dari sekte Gunung Bela Diri Sejati dan dia menantang Chen Ping'an untuk bertarung. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di kediaman pengawas prefektur di prefektur Brusher. Setelah mencuri peta geomantik prefektur cadangan dari ayahnya, pencuri keluarga Liu Gaohua mulai merasa sedikit bersalah dan gugup. Ia merasa 50 tael perak itu seperti kentang panas, jadi ia ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi ini. Karena itu, ia meninggalkan Sui Wanxia dan yang lainnya di aula tamu dan berlari ke kantor ayahnya sendirian. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia telah bertemu dengan para dewa dari buku-buku selama perjalanannya, dan salah satunya adalah seorang pria berjanggut besar yang memegang pedang yang merupakan individu yang terkenal dan gagah berani di dunia kultivasi. Faktanya, bahkan orang yang paling kuat di prefektur mungkin tidak dapat menahan 3 serangan dari pria ini. Karena itu, mereka pasti tidak dapat mengabaikannya dan membuatnya merasa tidak diterima. Ada juga seorang guru surgawi dari Gunung Longhu, dan ia memiliki pedang kayu persik di punggungnya dan memiliki pengetahuan yang mendalam. Membunuh setan dan menaklukkan iblis bagaikan permainan anak-anak baginya. Akhirnya, ada seorang anak muda bermarga Chen yang bahkan lebih luar biasa. Meskipun ia tampak muda, ia pasti sudah berusia 80 atau 90 tahun. Memang, ia tampak muda karena mencapai keberhasilan dalam kultivasi akan memungkinkan seseorang memperoleh penampilan awet muda. Kepala prefektur Liu agak skeptis dengan pujian berlebihan dan berlebihan putranya terhadap ketiga tamu ini. Dengan sedikit rasa gugup di benaknya, ia membawa seorang ajudan yang berpengalaman dan berpengetahuan serta pergi ke aula tamu untuk menemui para tamu terhormat ini. Namun, ia sangat kecewa dengan apa yang dilihatnya. Kepala prefektur itu belum pernah melihat banyak makhluk abadi atau hantu sebelumnya, tetapi penilaiannya terhadap orang-orang sungguh sangat baik. Setelah menyapa para tamunya, ia duduk untuk minum secangkir teh bersama mereka. Namun, jelas bahwa ia kurang tertarik. Setelah memberitahu Liu Gaohua untuk menjaga ketiga tamu terhormat itu, ia menemukan alasan untuk kembali ke kantornya. Saat berjalan kembali ke kantornya, pengawas prefektur Liu menggelengkan kepalanya dan berkomentar, seniman bela diri yang gagah berani, guru surgawi, mereka gagal memenuhi gelar-gelar ini, namun mereka datang ke kediamanku untuk menipuku dengan makanan, tempat tinggal, dan kekayaan. Berani sekali. Jika mereka berani memaksakan keberuntungan mereka, maka aku akan memastikan untuk memasukkan mereka ke penjara dan membuat mereka makan makanan penjara sampai kenyang. Ajudan tua itu terkekeh dan berkata dengan suara pelan, mereka tidak begitu tidak mampu sehingga mereka akan merendahkan diri untuk menipu kita dengan makanan dan tempat tinggal. Aku tidak tahu tentang pendeta Tao muda atau anak laki-laki muda dengan pedang, tetapi pria yang memegang pedang itu memang memiliki beberapa keterampilan yang asli. Para penjaga di kediaman itu jelas bukan tandingannya. Tuan Liu, Anda tahu bahwa saya pernah berkeliling dunia selama 20 tahun sebelum memulai pekerjaan saya di sini. Saya telah bertemu dengan banyak sekali guru besar yang terkenal di dunia kultivasi, dan ditempatkan di wilayah selatan negara pakaian warna-warni kami, semuanya dapat dianggap sebagai elit kelas atas. Dari segi aura dan wataknya saja, pria berjanggut besar itu tidak kalah dengan orang-orang ini. Matanya memiliki kilatan yang kuat, dan auranya terasa tegas dan menakutkan. Pengawas prefektur Liu mengangguk dan menjawab, itu analisis yang adil. Tuan Liu, pikirkanlah. Jenderal yang bertanggung jawab untuk mengawasi prefektur kita secara umum dianggap sebagai Grand Master Superior tingkat keempat. Kami melihatnya dari kejauhan selama pesta itu saat itu, dan pada saat itu, kami merasa dia memiliki rasa otoritas alami bahkan ketika dia hanya minum atau mengobrol santai dengan orang lain. Kami merasa dia sangat mengintimidasi. Sekarang, pikirkan kembali dengan hati-hati pertemuan kita dengan Sui Wanxia saat itu. Apakah dia memiliki aura yang sama? Ajudan tua itu bertanya dengan suara pelan. Kepala distrik Liu mengerutkan kening dan berkata, dari apa yang kau dengar, kau ingin kami membangun hubungan baik dengannya dan memenangkan hatinya. Namun, kudengar bahwa ketika berhadapan dengan orang-orang dari dunia kultivasi, seseorang hanya bisa dianggap murah hati jika mereka menawarkan 1000 tael perak. Jika seseorang hanya menawarkan beberapa tael perak sebagai pembayaran, maka ini akan dianggap sebagai tindakan penghinaan, bukan kemurahan hati. Ini akan menyinggung orang-orang biadab yang sembrono dari dunia kultivasi. Namun, aku selalu jujur dan tidak korup, jadi aku tidak punya uang cadangan untuk diberikan kepada mereka. Apa yang harus kulakukan? Mungkin aku harus meminjam uang dari orang-orang kaya di kota prefektur itu. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan, jika hubungan ini didasarkan pada bau koin tembaga, maka biarlah aku membiarkannya. Kenyataannya, para sarjana, khususnya mereka yang merupakan pejabat di istana kekaisaran, masih memandang rendah seniman bela diri di dunia kultivasi.
Ajudan tua itu mendesah dalam benaknya. Ini adalah hubungan dari dunia kultivasi yang telah menghampiri mereka, namun pengawas prefektur Liu masih belum mampu meraih kesempatan ini dengan kedua tangannya. Tidak mengherankan bahwa ia hanya seorang pejabat tingkat 4 meskipun esai dan penilaiannya begitu cemerlang. Ia tidak dapat menyalahkan orang lain untuk ini. Pemeriksa Kekaisaran pengawas prefektur Liu juga seorang adipati dan pejabat senior di Istana Kekaisaran Negara Pakaian Warna-Warni, dan jika ia adalah pengawas prefektur, maka ia akan melakukan segala hal yang ia mampu untuk membangun hubungan ini, bahkan jika itu berarti meminjam uang dan menjual harta miliknya. Andaikan seniman bela diri berjanggut besar itu adalah seorang Grandmaster tingkat 3 yang lebih rendah, maka banyak hal dapat dilakukan secara diam-diam begitu hubungan mereka mencapai tingkat tertentu. Terlebih lagi, selalu ada memberi dan menerima dalam hubungan, jadi bagaimana mungkin seseorang berharap untuk menerima tanpa memberi? Tidaklah benar bagi para pejabat untuk selalu mengemis bantuan orang lain. Bagaimanapun, pengawas prefektur Liu hanya perlu membangun hubungan dengan klan-klan kaya di kota prefektur dan meminjam beberapa ratus tael perak dari mereka. Apakah ini benar-benar sangat sulit dan memalukan? Tidak, tentu saja tidak. Faktanya, pengawas prefektur inilah yang memberi mereka muka. Liu Gaohua berada dalam posisi yang cukup canggung setelah ayahnya datang dan pergi dengan sikap acuh tak acuh. Tidak hanya itu, kediaman prefektur itu sangat pelit sehingga tidak dapat menyediakan beberapa kamar tamu untuk ketiga tamu itu. Akhirnya, Su Yuanxia meminta Liu Gaohua untuk membawa mereka ke penginapan terdekat untuk beristirahat. Ahli bela diri berjanggut besar itu juga memintanya untuk segera memberitahu mereka jika pendeta Tao Tua dari Sekte Dekrit Ilahi memasuki kediaman pengawas prefektur. Liu Gaohua mengangguk dan menyetujui permintaan ini. Berkat lokasinya yang bagus dan reputasinya yang sudah lama teruji, penginapan itu ramai dengan orang-orang dan bisnis. Untungnya, wajah putra pengawas prefektur itu masih bernilai sejumlah uang. Penginapan itu dengan paksa mencarikan beberapa kamar untuk mereka, dan tidak berani menaikkan harga dengan sembarangan. Liu Gaohua menerima semua ini tanpa berpikir dua kali, dan dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa pemilik penginapan itu dengan susah payah mengeluarkan sejumlah uang dengan melakukan hal ini. Su Yuanxia cukup geli dengan ini, dan bahkan pendeta Tao muda Zhang Xianfeng menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berinteraksi dengan orang lain dan menangani masalah sosial juga membutuhkan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan ini jarang diajarkan dalam kitab suci yang ditulis oleh orang bijak, tetapi dapat diamati dan dipelajari di dunia kultivasi. Jadi, Chen Ping'an mengamati hal-hal ini dan menghafalnya. Kenyataannya, pengetahuan semacam ini juga ada di lorong vas tanah liat, kedai bunga persik, dan semua jalan dan gang fana lainnya di dunia. Chen Ping'an dan yang lainnya mengobrol santai di kamar Su Yuanxia. Saat mengobrol, mereka tentu saja mulai membicarakan perjalanan mereka ke kediaman lama dan nilai jimat gerakan ilahi Zhang Xianfeng. Su Yuanxia bertanya kepada pendeta Tao muda itu berapa harga jimat-jimat ini, dan setelah mengetahui nilainya yang selangit, ia langsung merasa sedikit berutang budi kepada pendeta Tao muda dari benua bulu sempurna itu. Ia tersenyum dan berkata bahwa mereka pasti perlu mendapatkan beberapa hadiah saat mereka pergi lagi untuk membunuh iblis dan menaklukkan iblis. Meskipun Zhang Xianfeng miskin dan lelah dengan situasinya yang kurang ideal, ia sama sekali tidak menyalahkan surga atau orang lain. Su Yuanxia cukup terkesan dengan ini. Bagaimanapun, ia mengerti betapa pentingnya bagi para kultivator untuk mengumpulkan kekayaan. Setelah bepergian jauh dan luas, Su Yuanxia sangat menyadari aturan dan metode kultivasi beberapa kekuatan abadi di pegunungan. Saat mengobrol santai dengan Su Yuanxia dan Zhang Xianfeng, Chen Ping'an akhirnya dapat mempelajari 5 tingkat bawah dengan benar untuk pertama kalinya. Saat kembali ke kota kecil dari negara Sui besar bersama muridnya, Cui Chen, Chen Ping'an penasaran tentang hal ini karena Lin Shuyi telah menjadi setengah abadi dari pegunungan. Selama obrolan santai yang jarang terjadi dengan Cui Chen, Chen Ping'an bertanya kepadanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi dan pemurnian Qi. Namun, Cui Chen muda memutar matanya dan mencibir, 5 tingkat bawah? Semuanya sampah. Betapa membosankannya membicarakan hal-hal ini? Ini merupakan penghinaan terhadap sifat guru yang luhur dan elegan. Guru, mengapa kita tidak membicarakan 5 tingkat atas? Berpikir kembali ke masa lalu, muridmu juga berada di tingkat ke-12. Kesan Chen Ping'an terhadap Cui Chen sangat buruk saat itu, jadi dia tidak mau mendengarkan deskripsinya yang sombong dan berlebihan. Karena itu, dia berdiri dan pergi untuk berlatih meditasi berdiri. Memikirkan hal ini sekarang, apakah tindakannya telah melukai harga diri Cui Chen? Bagaimanapun, Cui Chen pernah menjadi dewa tingkat 12, dan dia bahkan pernah bermain Go di awan berwarna-warni dengan penguasa kota White Emperor City. Chen Ping'an menggaruk kepalanya sebelum menyesap tehnya. Saat ini, dia menyesali keputusannya untuk melampirkan uang kertas senilai 2.000 tael perak pada surat yang ditujukan kepada Cui Dongshan. Tidaklah pantas bersikap begitu sopan kepada muridnya yang pernah menjadi seorang abadi. Bukankah tindakannya merupakan penghinaan bagi Cui Dongshan?
5 tingkat bawah untuk pemurni Ki disebut sebagai 5 tingkat mendaki gunung, tingkat kulit tembaga, tingkat akar rumput, tingkat tendon willow, tingkat Ki tulang, dan tingkat cetakan tungku. Di antara kelima tingkat ini, 4 tingkat pertama difokuskan pada kultivasi daging seseorang. Meskipun ini adalah tingkat kultivasi untuk pemurni Ki, mereka sebenarnya memelihara fisik yang tangguh selama tingkat-tingkat awal ini. Ini juga sangat penting. Alasannya sederhana. Jika seseorang dipandang sebagai mangkuk, maka memurnikan 1 pon Ki akan sia-sia jika mangkuk itu hanya dapat menampung 8 ons. Ki yang berlebih akan menjadi sama sekali tidak berarti. Tingkat kultivasi terakhir, tingkat pencetakan tungku, adalah tahap di mana seseorang memadukan semuanya dan menempa kultivasi mereka ke dalam tungku. Ini adalah tahap di mana tubuh seseorang yang dapat dilihat sebagai alat pemurnian Ki mencapai tahap pencapaian yang luar biasa. Dengan kata lain, mereka secara resmi dapat mendaki gunung. Yang Huang, hantu dari kediaman kuno, telah menyebutkan tingkat tendon willow berkali-kali sebelumnya, dan ia menggambarkannya sebagai tingkat perangkap kultivator. Karena itu, seniman bela diri berjanggut besar itu secara khusus menjelaskan hal ini kepada Chen Ping'an lagi. Ia telah berbicara dengan penuh semangat dan kegembiraan, dan kata-katanya dipenuhi dengan ejekan seniman bela diri murni terhadap para dewa dari pegunungan. Hal ini membuat Chen Ping'an, yang secara kebetulan terjebak di tingkat ketiga, merasa sangat tidak berdaya. Dahulu kala ada seorang kultivator yang sangat berbakat dengan nama keluarga Liu. Hanya dengan melunakkan tendonnya saja, ia mampu langsung maju ke 5 tingkat atas dan memperoleh tubuh abadi tertinggi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah prestasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, karena inilah tingkat ketiga untuk pemurni Ki disebut tingkat tendon willow. Namun, tingkat ini disebut tingkat perangkap kultivator. Hal ini karena banyak kultivator yang ingin mengambil jalan pintas tersesat dan berjalan di jalan buntu berdasarkan teks kultivasi rahasia yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh kultivator berbakat tersebut. Mereka terperangkap dalam tingkatan ini terlalu lama, dan ini akhirnya menunda mereka dan menghambat mereka seumur hidup. Seniman bela diri berjanggut besar itu hanya minum teh, tetapi dia tampak bersemangat seolah-olah dia sedang minum anggur. Ada ejekan dalam suaranya saat dia melanjutkan. Kami seniman bela diri selalu dipandang rendah oleh para kultivator dari pegunungan, tetapi ada satu area di mana kami jelas lebih unggul daripada para pemurni Ki itu. Yaitu, kami mengambil langkah yang solid dan mantap, dan kami tidak mengambil jalan pintas yang acak atau campur aduk. Kami jauh lebih membumi daripada para pemurni Ki. Jadi, tingkat tendon willow telah menjebak banyak kultivator muda yang menaruh kepercayaan mereka pada jalan pintas dan keberuntungan. Selain itu, ketika mempertimbangkan pemurni Ki di 5 tingkatan yang lebih rendah, mereka tidak memiliki keuntungan apapun atas seniman bela diri murni di tingkatan ketiga kecuali mereka adalah kultivator militer atau kultivator pedang. Sebagai satu-satunya pemurni Ki yang hadir, pendeta Tao muda itu menggerutu kesal, lalu mengapa kita tidak membandingkan seniman bela diri di 3 tingkatan tempering Ki dengan pemurni Ki di 5 tingkatan tengah? Kami para penyuling Ki pasti akan lebih mungkin menang. Sui Yuanxia terkekeh dan berkata, mari kita bandingkan saja para kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama. Pemurni Ki di tingkat ke-9, tingkat inti emas, cukup mengesankan, bukan? Tapi bagaimana jika mereka bertemu dengan seniman bela diri murni di tingkat puncak gunung? Akankah sekelompok pemurni Ki tingkat ke-10 berani membuat masalah di depan Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung? Song Changjing adalah salah satu seniman bela diri murni di benua botol harta karun timur. Seniman bela diri berjanggut besar itu mengacungkan jempolnya. Dia tidak mau menurunkan jempolnya saat dia memuji dengan keras, seniman bela diri semacam ini adalah pahlawan sejati di dunia. Mereka ada di luar gunung, tetapi mereka dapat melihat ke bawah pada mereka yang ada di gunung. Ah, sungguh memalukan bahwa aku tidak bisa melihatnya secara langsung. Kalau tidak, aku akan bersulang tanpa malu-malu dengannya apapun yang terjadi. Ada ekspresi aneh di wajah Chen Ping'an. Bukankah Song Changjing adalah paman Song Jixin? Dia pernah mengunjungi Clay Fase Ali sebelumnya, dan Chen Ping'an bahkan pernah berpapasan dengannya. Bagaimanapun, ada beberapa seniman bela diri murni lainnya di kota kecil yang memiliki basis kultivasi yang mirip dengan Song Changjing. Ada ayah Li Huai, dan ada juga kakek Cui Chen. Chen Ping'an menundukkan kepalanya dan diam-diam menyesap teh. Setelah itu, mereka bertiga berjalan ke lantai dasar penginapan untuk makan. Orang-orang berdiskusi dengan bersemangat sambil makan dan minum, dan ternyata, seorang dewa tua akan memberkati prefektur Blueshare dengan kehadirannya. Kemampuan mistisnya sangat mendalam dan tidak dapat diprediksi. Dewa yang digambarkan dalam buku dapat mengubah kacang menjadi tentara, namun dewa tua ini adalah seseorang yang dapat mengubah potongan kertas menjadi wanita cantik. Setelah potongan kertas kuning jatuh ke tanah, mereka akan berubah menjadi wanita cantik dengan bentuk tubuh dan perilaku yang indah yang tampak tidak berbeda dari orang sungguhan. Mereka dapat bernyanyi dan menari, dan mereka juga dapat terlibat dalam percakapan tanpa masalah.
Saat bepergian ke selatan melalui negeri pakaian berwarna-warni, Sang Dewi Tua telah membuat banyak pejabat dan bangsawan terkesan. Jadi, meskipun Sang Dewi Tua belum tiba di kota prefektur yang terkenal dengan wanita-wanita cantiknya ini, orang-orang sudah menjulurkan leher dan dengan penuh harap menunggu kedatangannya. Para lelaki sangat ingin melihat potongan-potongan kertas itu berubah menjadi berbagai wanita cantik, dan mereka ingin melihat apakah wanita-wanita ini benar-benar memiliki pesona yang unik. Sementara itu, para wanita cantik di kota prefektur mulai merasa bersaing. Lagi pula, bagaimana mungkin selembar kertas tipis bisa lebih cantik dari mereka? Chen Ping'an tidak begitu tertarik dengan hal ini. Namun, seniman bela diri berjanggut besar dan pendeta Tao muda itu sama-sama sangat bersemangat, dan mereka berkata bahwa mereka pasti harus pergi ke sana untuk memeriksanya. Yang pertama dipenuhi dengan ketulusan saat dia berkata bahwa Sang Dewi Tua mungkin adalah iblis atau roh jahat yang mengenakan kulit manusia. Yang terakhir mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata bahwa mereka pasti tidak boleh membiarkan iblis atau roh jahat memikat dan menyihir orang lain. Melihat kedua orang yang berbicara dengan sopan, Chen Ping'an berpikir dalam hati, bisakah kalian berdua menyeka air liur kalian sebelum berbicara? Kalian hanya ingin melihat wanita cantik, bukan? Katakan saja terus terang jika memang begitu. Aku tidak akan menertawakan kalian atau apapun. Pada akhirnya, ini karena mereka belum pernah melihat gadis yang benar-benar cantik sebelumnya. Chen Ping'an sangat yakin mengenai hal ini. Ini karena dia merasa seperti telah melihat gadis tercantik di dunia. Alisnya seperti pegunungan yang jauh. Sebuah kolam kecil baru saja digali di belakang bangunan bambu di Downtrodden Mountain, dan airnya sangat jernih dan tidak ada ikan yang tinggal di sana. Kolam itu kosong, dan tidak diketahui apa fungsinya. Weibo sering berjongkok di depan kolam, dan dia bisa menatapnya selama 1 jam penuh. Dia bahkan meminta anak laki-laki kecil berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda untuk rajin menjaga kolam kecil ini selama setengah tahun ke depan, memberitahu mereka untuk tidak membiarkan orang luar mendekatinya. Mungkin Weibo tidak sepenuhnya mempercayai kedua anak kecil itu dengan tugas ini, jadi dia bahkan meminta ular piton hitam yang sekarang memiliki garis emas di perutnya untuk keluar dari sarangnya dan menjaga di dekat bangunan bambu. Setelah Chen Ping'an meninggalkan gunung tertindas, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk dibandingkan dengan anak laki-laki berbaju biru itu. Musim semi juga mulai tiba, menyebabkan cuaca berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Karena itu, anak laki-laki berbaju biru itu perlahan mulai mengendur. Gadis kecil berbaju merah muda mengingatkannya tentang hal ini 2 kali, tetapi anak laki-laki berbaju biru menegaskan bahwa ini disebut menjaga keseimbangan dan menggabungkan istirahat dengan kultivasi. Ini disebut mengumpulkan kultivasinya dan tiba-tiba melambung tinggi suatu hari. Ini jelas bukan kasus menyerah dan menjadi malas. Weibo datang ke bangunan bambu itu lagi hari ini, dan bocah kecil berbaju biru itu mengikutinya dengan gembira. Tidak peduli seberapa sering bocah kecil itu menanyai Weibo sebelumnya, Dewa Gunung itu hanya akan menyuruhnya untuk menunggu dan melihat. Weibo tidak mau mengungkapkan kebenaran kepadanya. Hal ini menyebabkan bocah kecil berbaju biru itu merasa sangat penasaran, dan seolah-olah ada rasa gatal yang tak tergores di benaknya. Bahkan, ia merasakan dorongan untuk mengambil wujud aslinya dan menyelam ke dalam kolam untuk memahami situasi tersebut. Namun, ia takut dengan posisi dan kekuatan Weibo serta kebiasaan jahat dewa formal ini yang menyembunyikan bilah di balik senyumnya. Dengan mengingat hal ini, ular air dari sungai kekaisaran dengan paksa menekan rasa ingin tahunya, agar situasinya tidak memburuk saat ia hidup di bawah pengaruh Weibo. Seperti biasa, Weibo berjongkok di depan kolam kecil dan dengan hati-hati mengamati aliran air yang halus. Airnya tampak tenang, tetapi ini tidak bisa jauh dari kebenaran. Sebenarnya, akar kekayaan gunung tertindas tidak terletak di kuil Dewa Gunung di puncak gunung. Sebaliknya, akar kekayaan gunung berada di bangunan bambu, sedangkan akar kekayaan air berada di kolam kecil di depannya. Dewa Gunung Song Yuzhang sudah memiliki hubungan yang buruk dengan Dewa Resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung, dan dia juga seorang menteri yang setia baik selama hidup maupun setelah kematian. Karena itu, karena dia setia kepada klan Song Kekaisaran Li Agung, dia melaporkan informasi rahasia ini ke Kementerian Ritus dan Kementerian Astronomi. Namun, dia hanya diminta untuk tetap bungkam dan tidak membocorkan rahasia ini. Karena ini adalah perintah dari Istana Kekaisaran Li Agung, Song Yuzhang tidak mencoba untuk menyelidiki masalah ini lebih jauh. Mengenai basis kultivasinya yang dibatasi karena hal ini, membuatnya tidak dapat menjalankan kendali penuh atas gunung tertindas, Song Yuzhang memandang ini dengan sangat enteng. Namun, dapat dikatakan bahwa hubungan Song Yuzhang dengan atasannya, Weibo, menjadi semakin buruk. Bocah laki-laki berbaju biru itu juga berjongkok di samping kolam kecil. Bahkan, dia tidak tahu dari mana air jernih di kolam itu diambil. Namun, karena Weibo adalah dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Besar, ia secara alami dapat memindahkan gunung dan mengangkut air di dalam wilayahnya dengan mudah.
Anak laki-laki kecil berbaju biru itu menatap air jernih itu dengan penuh semangat, merasa frustrasi karena tidak dapat menemukan petunjuk atau jejak apapun. Dia tidak menyadari bahwa Weibo, yang berjongkok di sampingnya, memiliki ekspresi tegang meskipun dia berada di wilayahnya sendiri. Ada butiran keringat di dahinya, dan seolah-olah ada gunung yang membebani bahunya. Dia tidak dapat berdiri bahkan jika dia ingin. Waktu mengalir seperti air, dan anak laki-laki kecil berbaju biru itu akhirnya menguap karena bosan. Baru pada saat inilah dia menyadari orang asing itu berdiri di samping Weibo. Orang ini berdiri dengan punggung membungkuk dan tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan ada senyum di wajahnya saat dia melihat ke kolam kecil itu. Dia mengenakan jubah Taois, dan ada topi bunga teratai di kepalanya. Dia tampak muda, dan dia juga tampak cukup tampan. Namun, senyumnya tampak sedikit tidak pantas. Dia tampak seperti seseorang yang akan menggunakan alasan membaca pola telapak tangan agar orang lain menyentuh tangan wanita muda dengan tidak pantas. Jika ini terjadi di masa lalu, dan jika mereka berada di dekat sungai kekaisaran, maka bocah lelaki dengan temperamen biru itu pasti akan membuatnya menghadapi pendeta Tao muda itu dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Namun, sekarang setelah dia mengalami begitu banyak hal di prefektur mata air naga, dia menjadi jauh lebih pendiam daripada sebelumnya. Namun, dia segera ingat bahwa dia berdiri di samping Dewa Formal Agung dari Gunung Utara, dan ada juga seorang Grandmaster Superior yang sangat menakutkan di puncak seni bela diri di bangunan bambu itu. Kalau begitu, apa yang perlu dia takutkan? Bocah laki-laki berbaju biru itu buru-buru berdiri sebelum berdeham dan berkata, "Pendeta Tao di sana, bagaimana bisa kamu bersikap tidak sopan? Bagaimana bisa kamu menerobos masuk tanpa menyapa kami terlebih dahulu? Apakah kamu tahu siapa tuanku, Chen Ping'an? Dia adalah pemilik seluruh gunung ini. Selain itu, ada juga ular piton hitam yang sangat agresif yang tinggal di dekat bangunan bambu, dan ular itu sangat suka memakan orang. Kamu seharusnya berterima kasih kepadaku karena kamu masih hidup karena akulah yang dengan sungguh-sungguh membujuknya untuk berhenti makan daging setiap hari." Bocah laki-laki berbaju biru itu menyilangkan lengannya dan mengarahkan hidungnya ke udara. Dia tertawa terbahak-bahak dalam benaknya. "Wahahaha, aku sudah menahan diri begitu lama, dan akhirnya aku bertemu dengan seorang manusia biasa yang bisa kumarahi. Sungguh kejadian yang langka." Dengan mengingat hal ini, bocah kecil berbaju biru itu menjadi semakin menyukai pendeta Tao muda itu. Bahkan, dia merasa ingin menjadi saudara dengannya. "Begitukah? Kalau begitu, berkatmu aku bisa lolos dari malapetaka," kata pendeta Tao muda itu dengan senyum yang mempesona. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih kepada bocah kecil berbaju biru itu. Di mata bocah kecil itu, tindakan dan sikap pendeta Tao muda itu jauh lebih tulus daripada senyum Weibo yang dingin dan mengancam yang menyembunyikan belati di baliknya. Namun, bocah kecil berbaju biru itu telah terlalu sering ditipu di prefektur mata air naga yang menyebalkan ini. Sekali digigit, 2 kali malu, jadi bocah kecil itu tidak bisa tidak merasa bahwa setiap orang berpotensi menjadi kultivator tertinggi. Karena itu, dia dengan hati-hati mengamati pendeta Tao muda itu dari atas ke bawah lagi. Setelah memastikan bahwa dia tidak memiliki aura seorang pemurni Qi, bocah lelaki berbaju biru itu merasa sangat terharu hingga hampir meneteskan air mata kebahagiaan. Dia melangkah dengan angkuh, dan melompat untuk menepuk bahu pendeta Tao muda itu. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Sebelum meninggalkan gunung tertindas, Guru Chen Ping'an mengatakan kepadaku bahwa aku harus bertanggung jawab saat dia pergi. Sebagai tuan rumah, bagaimana mungkin aku membiarkanmu, tamuku, menderita ketakutan?" Lelaki tua bertelanjang kaki itu melihat pemandangan ini dari jendela di lantai 2 gedung bambu itu, dan dia terkekeh, "Jika kau memang mampu, mengapa kau tidak menepuk bahu pendeta Tao muda itu lagi?" Bocah kecil berbaju biru itu segera menjadi waspada. Dia mendongak ke arah pendeta Tao muda itu, dan kemudian melirik lelaki tua gila yang berdiri di jendela di lantai 2 itu. Akhirnya melirik topi bunga teratai di kepala pendeta Tao muda itu, dia bertanya dengan suara tidak yakin, "Mari kita saling terbuka dan jujur. Apakah kau seorang guru spiritual tingkat 10 dari sekte Tao, atau apakah kau seorang dewa surgawi tingkat 11 atau 12? Pendeta Tao muda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menjawab, "Aku bukan keduanya." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu sedikit skeptis, dan dia berkata dengan suara rendah, "Sahabatku, sebagai anggota dunia kultivasi, kita semua harus berpegang pada prinsip ketulusan ketika kita berurusan dengan orang lain, terlepas dari senioritas atau basis kultivasi kita. Kau tidak bisa berbohong padaku, oke?" Pendeta Tao muda itu mengangguk dan berkata, "Aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya." Bahkan jika anak laki-laki kecil berbaju biru itu tidak bisa mengalahkan mereka yang berada di bawah tingkat ke-10, bukankah masih ada Weibo dan lelaki tua gila di gunung tertindas? Jadi, akan sangat menyedihkan jika dia masih tetap pemalu dan pengecut. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu dengan cepat mempertimbangkan hal-hal ini dalam benaknya, dan dia merasa seperti sudah berdiri dalam posisi kemenangan yang pasti.
Senyum langsung mengembang di wajahnya, dan dia melompat berdiri dan menepuk bahu pendeta Tao muda itu lagi. Aku bisa melihat bahwa kamu berbakat, jadi jangan berkecil hati. Itu hanya tingkat awal Taoisme, jadi kamu masih memiliki harapan untuk mencapainya selama kamu bekerja keras selama beberapa ratus tahun. Jika kamu benar-benar tidak dapat mencapainya dan diganggu oleh orang lain di masa depan, maka beritahu mereka namaku dan katakan bahwa kamu kenal dengan ular air putih dari Sungai Kekaisaran atau Raja Naga Kecil dari Gunung Tertindas. Bagaimana kedengarannya kedua julukan ini? Yang satu riang, sementara yang satu mengesankan. Pria tua bertelanjang kaki itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat ibu jarinya ke arah anak laki-laki berbaju biru itu dan berkata, "Aku terkesan, ular air kecil. Jika kamu tidak mati hari ini, maka kamu akan dapat membanggakan ini selama sisa hidupmu." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu menelan ludah setelah mendengar ini. Matanya bergerak cepat, dan dia terbatuk sebelum menundukkan kepalanya dan bersiap untuk mundur. "Oh, sudah waktunya untuk berkultivasi. Aku benar-benar tidak boleh melewatkan sesi kultivasiku hari ini." Pendeta Tao muda itu tersenyum dan mengangguk, berkata dengan suara lembut, "Ya, benar, seseorang pasti tidak boleh mengendur dalam hal kultivasi. Ayo, kita pergi. Aku memiliki sedikit pengetahuan tentang kultivasi, jadi aku bisa menjawab pertanyaanmu dan membantumu menjernihkan keraguanmu." Penglihatan bocah lelaki berbaju biru itu tiba-tiba menjadi kabur. Ketika semuanya kembali jelas, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Ini tidak aneh. Namun, yang aneh adalah kenyataan bahwa ada juga seseorang yang berjongkok di samping Weibo. Tidak hanya itu, tetapi bahkan ada seseorang yang berdiri di seberang lelaki tua gila itu di lantai 2 gedung bambu itu. Bahkan, ada juga seseorang yang diam-diam melirik sambil berdiri di belakang gadis konyol yang diam-diam menjulurkan kepalanya dari balik gedung bambu itu. Semua orang ini identik dengan pendeta Tao muda bertopi bunga teratai. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu memejamkan mata dan berpura-pura buta saat ia meraba-raba jalan ke depan. "Aku tidak bisa melihat apa-apa, aku tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Aku berjalan dalam mimpi, hanya berjalan dalam mimpi." Berdiri di belakang bangunan bambu, gadis kecil berbaju merah muda itu mengedipkan matanya yang besar dan berair. Tidak seperti anak laki-laki kecil berbaju biru yang tidak sopan itu, ia lebih penasaran daripada takut. Pendeta Tao muda yang berdiri di belakangnya menyelipkan kedua tangannya di lengan bajunya yang berseberangan. Saat ia melihat karakter-karakter jimat yang muncul di dinding bambu, ia mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkata, "Karakter-karakter ini memang semenarik biasanya. Seperti yang diharapkan dari orang yang menolong, rahasia-rahasia suci ini tidak boleh diungkapkan." Berdiri di lantai 2 bangunan bambu, pendeta Tao muda itu bersandar di ambang jendela dan bertanya sambil tersenyum, "Kudengar kau ingin bertarung." Lelaki tua bertelanjang kaki itu membungkuk memberi hormat sesuai tradisi Konfusianisme, dan kemudian memberi hormat sebagai seorang sarjana dari klan Cui. Setelah berdiri tegak, ia mundur 2 langkah dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat sebagai seorang seniman bela diri. Ia tidak lagi tampak hormat atau takut, dan ada semangat di matanya saat ia berkata, "Tolong beri saya sedikit pencerahan, Kepala Cabang Lehu." Pendeta Tao muda itu berpura-pura lega, lalu tertawa keras dan menjawab, "Ya, itu tidak masalah sama sekali, asalkan hanya sedikit. Jika kau meminta banyak, maka aku akan benar-benar dalam kesulitan. Lagi pula, aku berada di dunia agung, jadi seolah-olah kedua kakiku sedang mengarungi lumpur. Aku tidak bisa berjalan terlalu cepat, dan aku juga tidak bisa melompat terlalu tinggi." Di samping kolam kecil, pendeta Tao muda yang berjongkok di samping Weibo bertanya, "Dewa Gunung Agung Wei, bisakah kau memberitahuku tentang asal-usul air ini? Bisakah kau memberitahuku tentang asal-usul benih teratai emas yang tumbuh di kolam itu?" Weibo masih tidak dapat berdiri, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit dan menjawab, "Kepala Cabang Lehu, ini adalah 15.000 liter air mata air yang diam-diam aku perintahkan seseorang untuk dikumpulkan sebelum negara air ilahi dihancurkan. Adapun benih teratai emas itu adalah barang antik tua dari perbendaharaan harta karun Kekaisaran Negara Air Ilahi. Bahkan keluarga Kekaisaran dan Kementerian Astronomi tidak dapat menjelaskan penggunaan benih teratai ini saat itu, dan mereka hanya memperlakukannya sebagai pusaka berharga yang terus mereka wariskan. Ketika aku melarikan diri setelah kehancuran negara air ilahi, aku secara tidak sengaja menemukan benih teratai ini di Gunung Mejago. Setelah itu menjadi milikku. Aku bertanya-tanya apakah air mata air dapat memelihara benih teratai emas ini dan membiarkannya berkembang menjadi teratai ungu keemasan yang dikabarkan hanya ada di dunia bunga teratai. Karena Weibo adalah dewa resmi Gunung Utara, pemilik semua pegunungan di wilayah ini, nasibnya pun terkait langsung dengan pegunungan ini. Akan tetapi, keuntungan geografis ini terkadang malah berubah menjadi bencana alam. Hal itu akan menjadi beban berat bagi dewa resmi tersebut. Ketika pendeta Tao muda yang mengenakan topi bunga teratai muncul di sampingnya, Weibo langsung tertekan dan tidak bisa bergerak lagi.
Meskipun pendeta Tao muda itu hanya menginjak gunung tertindas, pada dasarnya ia juga menginjak kepala Weibo. Jika pendeta Tao muda itu menginjak gunung tertindas dengan kakinya, maka patung emas Weibo di puncak gunung tirai awan akan langsung kehilangan setengah lengannya. Pendeta Tao muda itu menggelengkan kepalanya dan mengoreksi, bunga teratai ungu keemasan tidak hanya ada di dunia bunga teratai. Ada 3 bunga teratai ungu keemasan berkualitas sangat tinggi di kediaman Master Surgawi di Gunung Longhu di benua ilahi bumi tengah. Bunga-bunga itu tumbuh cukup baik, dan tingginya sudah lebih dari 30 meter. Weibo tidak bisa berkata-kata lagi. Pendeta Tao muda itu tidak lain adalah Lu Chen, murid ketiga dari leluhur Dao yang sekte Tao-nya dominan di dunia surgawi. Sekte Tao di dunia surgawi terbagi menjadi 3 ajaran, dan semua guru cabang dari ajaran ini menikmati kedudukan transenden di dunia. Status mereka setara dengan Sage Etiket, Sage Kedua, dan Sage Cendekiawan di dunia agung. Lu Chen memukul kepala anak laki-laki kecil di biru langit dan berkata dengan senyum tipis, "Oke, berhentilah mencoba berpura-pura buta dan bodoh. Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, apakah menurutmu ini akan membantu?" Bahkan sampai sekarang, anak laki-laki kecil di biru langit itu masih tidak tahu tentang identitas asli Lu Chen. Namun, dilihat dari kemampuan mistis pendeta Tao muda yang telah digunakannya di depan Weibo dan lelaki tua gila itu, anak laki-laki kecil di biru langit itu sangat menyadari bahwa dia telah bertemu dengan orang yang sangat kuat. Terlebih lagi, sangat mungkin bahwa pendeta muda Tao ini lebih kuat daripada siapapun yang pernah ditemuinya sebelumnya. Klon Lu Chen ini menemani bocah kecil berbaju biru ke tebing dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kau pernah mendengar cerita tentang menutup telinga untuk mencuri lonceng sebelumnya?" Bocah kecil berbaju biru menyeka keringat di dahinya dan mendengus. "Ya, apa pendapatmu tentang itu? Katakan yang sebenarnya," kata Lu Chen. Bocah kecil berbaju biru terisak dan menjawab, "Aku hanya menganggapnya lucu." "Kau layak diajari," kata Lu Chen dengan emosi. Bocah kecil berbaju biru tiba-tiba berjongkok dan melingkarkan lengannya di kepala. Dia menatap kosong ke kejauhan, dan dia memiliki ekspresi menyedihkan seolah-olah hidupnya kosong dan tanpa makna apapun. Dia merindukan Chen Ping'an saat ini. Jika gurunya hadir, maka dia akan merasa sedikit lebih tenang bahkan jika basis kultivasi gurunya sama sekali tidak berarti. Ekspresi kebaikan yang langka muncul di wajah Lu Chen. Ia berbalik dan menatap ke arah anak kecil yang kebingungan itu, lalu bertanya dengan suara lembut, "Ular air kecil, maukah kau ikut denganku ke alam surgawi?" Anak laki-laki itu mendongak, dan wajahnya yang berlinang air mata berubah menjadi cemberut. Bibir bawahnya mengerut, dan dia menjawab dengan suara menyedihkan, "Jika aku berkata tidak, apakah kau akan mengangkat kakimu dan menghancurkan kepalaku hingga berkeping-keping?" "Tentu saja tidak," Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Aku akan menyita kolam kecil ini. Bagaimanapun, baik mata air maupun benih teratai emas dapat dianggap sebagai hal yang kutinggalkan di dunia ini. Dengan mengambilnya, pada dasarnya aku mengambil kesempatan besar yang ditakdirkan dari Chen Ping'an. Bukankah kau selalu mengaku sebagai pahlawan dan orang yang pemberani? Setelah begitu banyak memanjakan Chen Ping'an, apakah kau tidak akan menunjukkan kesetiaan kepadanya? Apakah kau tidak akan melakukan sesuatu untuknya?" Anak laki-laki berbaju biru itu perlahan menggelengkan kepalanya. Air mata mengaburkan pandangannya, dan dia berkata, "Chen Ping'an tidak akan menyalahkanku bahkan jika aku tidak setia 1 atau 2 kali. Lu Chen mengangkat tangannya ke dahinya. Dia juga tidak berdaya melawan orang bodoh seperti itu. Baiklah. Nasib di antara mereka belum matang, jadi dia akan membiarkan semuanya seperti ini dulu. Dia menghela napas dan berkata kepada bocah laki-laki berbaju biru, "Ketika kau bertemu Chen Ping'an, katakan padanya bahwa dia berutang budi padaku mengenai kolam kecil ini. Dia harus membalas budi ini di masa depan. Sedangkan untukmu, kau bisa menuju ke jalur air besar yang mengalir melalui benua bulu sempurna dari timur ke barat saat kau memasuki sungai untuk menjadi naga banjir. Jika kau bisa melewati setengah jalur air, maka itu bisa dianggap sukses. Ketika saatnya tiba, kau bisa meminta Chen Ping'an untuk melindungimu dan bertindak sebagai pengawalmu. Ini adalah budi yang harus dia kembalikan padaku. Mengapa kau memperlakukanku dengan sangat baik, tetua abadi?" Bocah laki-laki berbaju biru bertanya dengan ragu. Lu Chen melihat langsung ke arah bocah kecil berbaju biru itu, dan dia mendengus, "Pertama, aku bukan ayahmu yang telah lama hilang atau leluhurmu. Kedua, aku tidak tertarik dengan kulit naga banjirmu setelah kau berhasil berubah menjadi naga banjir. Ketiga, aku hanya memberimu bimbingan kali ini karena latar belakangmu yang aneh. Namun, aku mungkin bertanya apakah kau ingin ikut ke dunia surgawi bersamaku lagi di masa depan." Setelah mengatakan ini, klon Lu Chen ini menghilang dalam sekejap. Bocah kecil berbaju biru itu berdiri dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa pendeta Tao muda yang berdiri di belakang gadis konyol itu dan berjongkok di samping Weibo juga telah menghilang tanpa jejak. Senyuman langsung merekah di antara air matanya, dan dia berjalan dengan angkuh ke arah gadis kecil berbaju merah muda yang berdiri di belakang bangunan bambu.
Suaranya dipenuhi dengan kesombongan saat dia mengumumkan, "Gadis bodoh, tahukah kau? Dewa tua itu memujiku karena memiliki bakat yang luar biasa, dan dia hampir berlutut untuk memohon padaku agar mau menjadi muridnya. Dia bahkan berkata bahwa dia akan membawaku ke suatu alam surgawi atau semacamnya untuk hidup dalam kemewahan. Tapi siapakah aku? Karena aku telah mengakui Chen Ping'an sebagai guruku, tentu saja aku harus menegakkan keadilan dan kebenaran dunia kultivasi, bukan? Jadi, aku menolak tawarannya tanpa ragu sedikit pun." "Heh, kau tidak melihat ekspresinya saat itu. Ada air mata berkilauan di matanya. Sayang sekali. Dewa tua itu begitu tulus, tetapi siapa yang bisa disalahkan karena Chen Ping'an begitu beruntung dan menjadikanku sebagai pelayan muda terpelajar terlebih dahulu? Itu juga salahku karena begitu setia. Oh, benar juga. Gadis bodoh, apa yang dikatakan dewa tua itu padamu?" Gadis kecil berbaju merah muda itu mengangkat tangan yang bersinar keemasan, dan dia menjawab dengan suara canggung, "Dewa tua itu mendiskusikan beberapa aturan kaligrafi denganku, dan pada akhirnya, dia berkata bahwa kau pasti akan memuntahkan omong kosong. Jadi, dia memintaku untuk menghadiahimu dengan tamparan sebagai gantinya." Terdengar suara tamparan yang renyah dan manis. Bocah laki-laki berbaju biru itu dipukul dengan brutal oleh telapak tangan emas yang bersinar, dan dia berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya terbanting ke tanah. Dia tetap berbaring di sana, dan dia memutuskan untuk berpura-pura mati. Weibo dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berdiri di samping kolam kecil dan menatap ke arah lantai 2 bangunan bambu yang tenang itu. Di dalam kediaman pribadi yang disebut, kediaman mewah yang agung, di negara Elm kuno, ada seorang sarjana tinggi dan tampan yang penampilannya sedikit pucat dan sakit-sakitan. Saat ini, dia sedang makan ikan mandarin bunga persik kukus, dan ada kait perak buatan khusus di tangan kirinya dan sepasang sumpit bambu hijau di tangan kanannya. Dia perlahan menikmati makanan musimannya, dan bahkan sepanci anggur kelas kekaisaran ada di samping tangannya. Dari waktu ke waktu, dia akan meletakkan sumpitnya dan mengambil sepanci anggur ini untuk menikmati seteguknya. 4 Grandmaster seni bela diri dan pemurniki terkuat di negara Elm kuno berdiri di depan meja makan sarjana yang elegan itu. Mereka semua adalah kultivator terkenal. Ada seorang Grandmaster pedang di tahap puncak seni bela diri tingkat keempat, seorang jenius otodidak yang memiliki niat membunuh yang kuat dan sangat haus darah. Pendapat tentangnya terbagi, dan dia menerima pujian dan kritik dari para kultivator di negara Elm kuno dan negara-negara sekitarnya. Sudah diketahui secara luas bahwa ia memiliki banyak prestasi tetapi tidak bermoral. Para pengagumnya sangat yakin bahwa ia dapat mencapai kemenangan tertentu melawan setiap kultivator pedang di 5 tingkat bawah, selama mereka bukan kultivator pedang dari sekte yang tepat. Yang lainnya adalah seorang pembunuh di tingkat keempat, dan ia secara mengejutkan tidak menyembunyikan wajahnya. Ia adalah seorang pria berpenampilan sederhana dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, jelaslah bahwa dia mengenakan topeng kulit palsu. Dia adalah pemimpin CS Purchasing Pagoda milik Ancient Elm Nation, sebuah organisasi pembunuh yang terkenal di beberapa negara. Nama CS Purchasing Pagoda melambangkan harga yang pantas untuk pekerjaan mereka, dengan para pelanggan hanya perlu membayar harga sebuah kotak kayu jika mereka ingin mendapatkan mutiara sebagai imbalannya. Dia pernah menerima permintaan untuk membunuh seorang penyuling Qi di Middle Five Tiers, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk berhasil. Jika bukan karena harta abadi rahasia yang dimiliki targetnya, kemungkinan besar dia akan berhasil dalam usahanya. Setelah itu, CS Purchasing Pagoda mengalami pembalasan yang hebat dan hampir dipaksa untuk tiarap. Namun, CS Purchasing Pagoda juga telah menunjukkan sisi pemberani dan kejamnya. Tanpa mempedulikan konsekuensinya, mereka secara khusus menargetkan dan membunuh para pengikut dari klan abadi yang berkeliling dunia untuk berlatih. Ini adalah konflik yang berlangsung lama dan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, meninggalkan satu pihak di ambang kehancuran dan pihak lainnya terluka parah. Pada akhirnya, konflik tersebut berakhir setelah campur tangan pribadi dan mediasi dari guru kekaisaran Ancient Elm Nation. Di dunia kultivasi, memang ada orang dan kekuatan yang menjalani kehidupan yang menyedihkan dan tunduk pada keinginan orang lain. Namun, ada juga orang dan kekuatan yang berani dan nekat yang rela berkorban demi menyeret para dewa turun dari gunung. Dari 2 pemurniki lainnya, salah satunya adalah wanita yang mempesona yang merupakan seorang kultivator keliling. Dia ahli dalam racun, dan memiliki serangkaian kemampuan yang tak ada habisnya yang sangat sulit untuk dilawan. Tidak ada yang mau memprovokasi wanita kalajengking ini, terlepas dari apakah mereka seniman bela diri atau dewa dari gunung. Pemurniki terakhir adalah wajah yang tidak dikenal yang belum pernah menunjukkan dirinya di istana kekaisaran Ancient Elm Nation sebelumnya. Alasan mengapa pemuda yang tampak seperti seorang sarjana yang sedang mempersiapkan ujian kekaisaran mampu mengumpulkan keempat kultivator yang kuat ini adalah karena dia tidak lain adalah guru kekaisaran Ancient Elm Nation. Setelah menghabiskan ikan mandarin bunga persik yang harum dan lezat,
guru kekaisaran mengambil 3 lembar kertas dari lengan bajunya. Setiap lembar kertas berisi potret seseorang, dan guru kekaisaran membengkokkan jarinya dan mengetuk potret di tengahnya. Potret itu adalah potret seorang anak laki-laki yang membawa kotak kayu. Dia tersenyum dan berkata, ada harta abadi tingkat hitam di perbendaharaan kekaisaran, dan siapapun yang berhasil membunuhnya akan dapat memperoleh harta ini. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Sangat mungkin bahwa anak muda ini adalah seorang kultivator pedang tingkat 6, dan penampilan luarnya sebagai seniman bela diri murni tingkat 3 tidak lebih dari sekadar kepura-puraan. Jangan tertipu oleh ini. Saya hanya peduli tentang menerima kepalanya, dan saya tidak peduli tentang bagaimana kalian akan membunuhnya. Adapun 2 orang lainnya, tentu saja akan ada beberapa hadiah untuk membunuh mereka juga. Kalian dapat yakin tentang ini. 3 dari 4 kultivator pergi, hanya menyisakan pemurniki yang belum pernah muncul di hadapan istana kekaisaran negara Elm kuno sebelumnya. Guru kekaisaran Chu, menggunakan harta orang lain untuk mencapai tujuanmu sendiri tidak terlalu baik, bukan? Dia mencibir. Cendekiawan muda itu tersenyum dan bertanya, apakah ini pendapatmu? Atau apakah ini pendapat kaisar? Pemurniki tetap diam. Sarjana muda itu tersenyum dan berkata, bukankah semuanya akan baik-baik saja selama kaulah yang membawa kepala orang itu kembali? Harta karun itu akan tetap menjadi milik perbendaharaan kekaisaran klan Chu, dan itu hanya akan mengambil jalan memutar melalui tanganku. Penyulingki mendengus dingin sebelum berbalik untuk pergi. Setelah berhenti sebentar di negara aliran selatan, kapal Kun milik Gunung Upacara melayang di langit dan terus melaju ke selatan. Kapal Kun melaju di atas wilayah tengah dan sedikit selatan benua Eastern Trea Survial, dan masih terbang dengan santai di langit biru yang cerah. Pada malam itu, cendekiawan tua bertopi bulu cerpelai dan gigi yang hilang itu keluar dari kediamannya yang berdiri sendiri dan tiba di haluan kapal. Bidang pandangnya luas, dan dia menatap pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan di sebelah barat. Cendekiawan tua itu berdiri di sana dan memperhatikan matahari terbenam untuk waktu yang lama, dan pada suatu waktu yang tidak diketahui, seorang wanita yang juga berjalan-jalan di sekitar kapal berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Dia adalah orang yang benar-benar aneh, dan sebenarnya menggunakan pedang terbang yang sangat indah, Lightning, sebagai jepit rambutnya. Pedang terbang itu terkenal di seluruh benua Reed lengkap. Jadi, menggunakannya sebagai jepit rambut secara alami menunjukkan kemewahan dan kekayaannya. Ada liontin mutiara yang tergantung di gagang pedang terbang itu, dan alasannya bahkan lebih aneh lagi. Ini karena ayah wanita itu takut Lightning terlalu cepat, menyebabkan putrinya tidak dapat mengendalikannya. Jadi, dia telah memperoleh mutiara naga tanpa tanduk ini dari suatu alam rahasia di suatu istana naga. Tidak hanya itu, dia bahkan telah menyempurnakan pedangnya lagi untuk membuat lubang pada mutiara ini. Setelah menempelkannya pada pedang terbang putrinya, mutiara itu dapat digunakan untuk mengurangi kecepatannya. Sarjana tua itu tidak menoleh untuk melihat wanita muda yang telah menjadi musuh dengannya belum lama ini. Ada senyum di wajahnya, dan bibirnya tidak bergerak saat dia diam-diam mengirimkan pesan menggunakan pikirannya. Gadis kecil, kamu seharusnya tidak datang ke sini untuk menemuiku. Berhati-hatilah untuk tidak mengekspos dirimu sendiri. Jika tidak, ayahmu tidak akan membiarkanmu begitu saja terlepas dari seberapa besar dia memanjakanmu. Wanita muda itu memiliki ekspresi dingin, dan dia menjawab, Tuan Swordurn, mengapa Anda melakukan ini? Anda tidak memiliki saudara, teman, keturunan, dan juga murid. Sarjana tua itu mengusap topi bulu cerpelai dan tidak lagi berusaha menyembunyikan suaranya. Dia tersenyum dan berkata langsung, gadis kecil, jujurlah pada dirimu sendiri dan katakan langsung jika kamu benar-benar tidak menyukai Tuan Muda Hul. Tidak perlu memaksakan diri untuk menyukai seorang pria hanya karena dia orang baik. Jika kamu bertemu dengan pria yang kamu sukai di masa depan, tidak perlu memaksakan diri untuk tidak menyukainya hanya karena dia orang jahat. Wanita muda itu sedikit tersipu. Sarjana tua itu mendesah dengan emosi dan berkata, setelah mengalami kehidupan yang penuh gejolak di mana aku menganggap seluruh dunia sebagai rumahku, pada akhirnya, secara mengejutkan halaman kecil di kapal Kun inilah yang paling menenangkan pikiranku. Untungnya, aku membawa sekotak buku saat menaiki kapal. Saat aku membuka pintu setiap hari, aku dapat melihat lautan awan serta gunung dan sungai serta matahari dan bulan. Sungguh menyenangkan dipandang. Setelah kembali ke kamarku dan menutup pintu, yang menyambutku adalah meja penuh buku dan esai tentang moralitas, hal-hal yang dapat kugunakan untuk mengolah pikiranku. Wanita muda itu mendesah pelan. Ayahnya lah yang telah mengatur perjalanan ke selatan ini untuknya, dan dia berkata bahwa dia dapat menggunakan perjalanan ini untuk menenangkan pikirannya. Pada awalnya, dia mengira bahwa ayahnya mencoba menjodohkannya dengan Tuan Muda Hul. Baru setelah tiba di stasiun feri Gunung Pohon Parasol Kekaisaran Li Agung, dia menyadari bahwa segala sesuatunya jauh lebih rumit dari ini. Wanita muda itu diam-diam berbalik dan pergi. Setelah kembali ke halamannya, dia menghentikan napasnya dan fokus, diam-diam menunggu perubahan drastis itu tiba.
Sarjana tua dari benua alang-alang lengkap yang memiliki julukan Guci pedang itu mendecakkan bibirnya, melepas topi bulu cerpelainya. Setelah menepuknya 2 kali dengan kuat, dia dengan santai melemparkannya ke laut yang hanyut bersama angin. Sampai jumpa nanti, kawan lama. Sarjana tua itu berbalik untuk menatap ke arah utara. Ketika dia masih muda, dia pernah menjadi sarjana di benua alang-alang lengkap yang memiliki bakat untuk menjadi orang yang mulia. Namun, emosinya buruk, dan dia juga sombong dan angkuh. Dari pagi hingga malam, dan dari tahun ke tahun, dia terus memarahi orang lain. Dia mencemooh pejabat sebagai orang bodoh yang tidak berguna, dia mengejek jenderal sebagai orang rakus yang tidak berguna, dan dia menuduh kaisar sebagai orang yang bodoh dan manja. Dia telah memarahi semua orang, tetapi bukankah dia juga memarahi dirinya sendiri sebagai seorang sarjana yang sama sekali tidak berguna? Setelah klan dan bangsanya menghilang, sarjana tua itu tidak bisa lagi memarahi siapapun. Tidak lagi mengenakan topi bulu cerpelai, sarjana tua itu berjalan kembali ke halamannya. Para pelayan dan pembantu dari gunung upacara semuanya menyambutnya dengan penuh hormat ketika mereka melihatnya, dan ini membuat lelaki tua itu merasa sedikit bersalah. Namun, dia tetap tersenyum saat menyapa mereka kembali dan bercanda dengan mereka. Dia tampak sangat ramah, dan dia jauh lebih menggemaskan daripada Tuan Muda Hul yang tidak tersenyum atau Nyonya Azurbon yang tampak jahat dan kejam. Malam tiba, dan lelaki tua itu kembali ke kamarnya dan mengambil buku klasik Konfusianisme. Dia kemudian pergi untuk duduk di halaman. Dia tidak membaca buku itu, dan dia hanya menutup matanya dan mulai tidur siang. Kapal Kun saat ini sedang terbang di atas wilayah Kekaisaran Vermilion bercahaya, kekaisaran yang kuat dengan jumlah pembudidaya pedang terbanyak di benua botol harta karun timur. Dikabarkan bahwa Dewa Pedang Terestrial Kuil Angin Salju Wei Jin telah tinggal di kekaisaran ini paling lama saat bepergian mengelilingi dunia untuk pertama kalinya. Dia telah terlibat dalam beberapa pertempuran hidup dan mati selama waktu itu, dan semua lawannya adalah pembudidaya pedang terkenal di Kekaisaran Vermilion bercahaya. Kekaisaran Vermilion bercahaya adalah kekaisaran terkemuka di wilayah selatan tengah Kekaisaran Li Besar, dan memiliki selusin negara bawahan yang mengesankan. Dalam hal wilayah, kekaisaran ini berada di urutan kedua setelah Kekaisaran Li Besar yang telah menaklukkan Kekaisaran Lehu. Selain itu, di antara banyak putra kaisar lama, ada 2 yang telah menyerahkan hak mereka atas tahta dan menjadi pembudidaya pedang tingkat 9. Dari keempat tetua tamu agung keluarga kekaisaran, ada seorang kultivator pedang tingkat 10 yang telah bertarung 3 kali dengan Li Tuanjing dari Wind Lightning Field, seseorang yang dianggap sebagai kultivator terkuat di bawah 5 tingkat atas di benua botol harta karun timur. Dia telah kalah dalam ketiga kali, namun perbedaan kekuatan antara dia dan Li Tuanjing tidak terlalu signifikan. Kalau tidak, Li Tuanjing tidak akan menerima 2 tantangan berikutnya. Belum lama ini, 2 kekaisaran kuat di sebelah utara Lakeview Academy bertempur sampai mati dan keduanya telah sangat terkuras habis. Tidak jauh di selatan, Kekaisaran Vermilion bercahaya telah menyaksikan tanpa ikut campur. Semua pejabat di istana kekaisaran telah sangat senang dengan kemalangan 2 tetangga utara mereka. Ada banyak negara di benua botol harta karun timur, namun hanya kurang dari 10 dari mereka yang dapat dianggap sebagai kekaisaran yang sah. Kekaisaran Lu di utara telah menjadi sejarah, dan konon banyak anggota kekaisaran yang bunuh diri dengan cara gantung diri atau melompat ke dalam sumur. Mengenai mereka yang masih hidup, mereka semua telah menjadi narapidana atau pengungsi yang dipaksa bekerja keras untuk Kekaisaran Li Agung. Bangsa Sui Agung tidak mampu melawan Kekaisaran Li Agung sendirian. Dalam perjalanan ke selatan, 2 kekaisaran saling bertarung sampai mati. Bahkan, musuh bebuyutan itu telah menghabiskan harta terakhir yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kedua kekaisaran itu sangat terkuras, dan mayat-mayat berserakan di wilayah mereka. Darah membasahi tanah, dan lokasi pertempuran terakhir mereka ditakdirkan menjadi reruntuhan medan perang kuno yang tercatat dalam sejarah. Di sebelah utara bangsa aliran selatan dan Akademi Lakeview, wilayah utara benua botol harta karun timur sedang berkecamuk dalam perang. Namun, di sebelah selatan, nyanyian dan tarian terus berlanjut dengan damai. Namun, pada malam ini, puluhan ribu semburan pedang Ki tiba-tiba meletus dari gunung yang tidak disebutkan namanya di dalam wilayah Kekaisaran Vermilion bercahaya. Cahaya pedang Ki yang cemerlang menerangi daratan dalam radius puluhan kilometer, membuatnya tampak seperti siang hari. Semburan pedang Ki membubung ke langit seperti air terjun yang mengalir terbalik, dan mereka secara akurat menghantam kapal Kun yang lewat di atas kepala. Kapal Kun antar benua yang sangat besar itu langsung berlubang-lubang, dan ratusan orang di dalamnya tewas seketika. Kun yang terluka parah itu menggeliat-geliat dengan keras sambil meratap kesakitan. Berbagai formasi yang digunakan untuk menstabilkan struktur di punggung Kun hancur oleh semburan Ki pedang yang dahsyat, jadi hantaman keras Kun tentu saja memperburuk keadaan. Dikombinasikan dengan angin kencang yang bertiup di langit, ratusan orang langsung terlempar dari kapal Kun, jatuh terjerembab hingga tewas di wilayah Kekaisaran Vermilion bercahaya. Kehancuran kapal Kun sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti.
Termasuk pemilik kapal, semua pemurni Qi dari Gunung Upacara sama sekali tidak berdaya menghadapi situasi ini. Mereka hanya bisa menatap dengan tidak berdaya saat Kun yang sekarat itu jatuh ke tanah. Selama waktu ini, para kultivator yang kuat terus terbang ke langit dengan panik. Nyonya Azurbon dan teman-temannya termasuk di antara orang-orang ini. Nyonya Azurbon yang ramping dan sangat kurus memiliki ekspresi gelap, dan matanya juga menjadi seperti bilah tajam saat dia menyipitkan matanya. Dia memegang putranya dengan satu tangan, dan dia memegang leher suaminya dengan tangan lainnya. Dia menatap kapal Kun yang jatuh lama dan keras sebelum mengalihkan pandangannya ke gunung tempat semburan Qi pedang meletus. Seolah-olah dia sedang mencari pelakunya. Seperti butiran beras kecil, para pembudidaya terus melayang ke udara dan menjauhkan diri dari kapal Kun secepat yang mereka bisa. Namun, para pemurni Qi yang tidak dapat terbang tidak punya pilihan selain menyerahkan nasib mereka ke surga. Terlebih lagi, jika Kun berbalik saat mendarat di tanah, maka tidak diragukan lagi mereka semua akan hancur sampai mati. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tepat pada saat ini, sinar cahaya keemasan yang sangat panjang terwujud di langit di utara. Sinar cahaya keemasan tiba di bawah kepala Kun. Yang mengejutkan, dia adalah seorang biksu setengah baya dengan ekspresi berkemauan keras. Dia memegang Kun dengan tangannya, dan dengan raungan marah, dia menekuk lututnya sedikit dan memanggil kolam teratai emas raksasa di bawah kakinya. Namun, seberapa dahsyatkah momentum kapal Kun yang jatuh itu? Seolah-olah seluruh gunung jatuh dari langit. Biksu itu terus-menerus didorong ke bawah, dan teratai emas di bawahnya juga hancur satu demi satu. Meskipun kemunculannya sedikit memperlambat turunnya Kun, ia tetap akan tertimpa kepala Kun sejauh lebih dari 30 meter ke dalam tanah jika keadaan terus seperti ini. Darah mengalir dari ketujuh lubang di wajah biksu setengah baya itu. Namun, darahnya tidak berwarna merah cerah, melainkan kuning keemasan. Secara mengejutkan, ia adalah seorang arhat emas dari sekte Buddha. Biksu itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, dan ia melepaskan teriakan keras saat ia tiba-tiba berbalik untuk menopang Kun dengan punggungnya. Dengan kedua tangannya yang sekarang bebas, ia menggunakannya untuk membentuk segel di dadanya. Biksu Buddha itu mengangkat lengan kanannya tegak lurus. Telapak tangannya mengarah keluar, dan jari-jarinya menunjuk ke atas seperti 5 gunung yang menjulang tinggi. Inilah Abhaya Mudra, sikap tak kenal takut dari sekte Buddha. Darah keemasan membasahi biksu setengah baya itu, namun ekspresinya tetap tenang dan tidak terpengaruh. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dan tidak berperasaan terhadap rasa sakitnya yang hebat dan pengorbanan basis kultivasinya yang diperoleh dengan susah payah. Ketika kaki biksu itu menyentuh tanah, penurunan kapal Kun sudah menjadi lambat dan stabil. Namun, biksu itu akhirnya tetap terdorong ke bumi. Ketika kapal Kun akhirnya bergemuruh berhenti, biksu itu sudah tidak terlihat dimanapun. Setelah waktu yang lama, bumi mulai mengendur, dan seorang biksu yang tertutup debu berlumuran darah keemasan perlahan menggali dirinya keluar. Dia berjalan keluar dari bawah Kun, dan wajahnya dipenuhi dengan belas kasih dan simpati saat dia berbalik dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Amitabha. Di bawah latar belakang malam, biksu setengah baya itu berjalan melintasi punggung Kun yang sudah mati dan berkelok-kelok melewati bangunan-bangunan yang runtuh dan mayat-mayat. Ketika dia menemukan orang-orang yang terluka, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk merawat mereka dan memberi mereka bantuan. Pada akhirnya, dia menemukan seorang gadis muda yang wajahnya berlumuran darah. Biksu setengah baya itu mendesah pelan. Melihat bahwa dia tidak terluka, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berjalan pergi tanpa suara. Mata gadis muda itu tanpa ekspresi, dan ada seorang gadis muda seusianya berbaring dalam pelukannya. Wajah mayat itu tidak jelas, dan ada kantong sulaman yang indah tergantung lemas di pinggangnya. Gadis muda yang masih hidup itu dengan lembut menepuk punggung mayat itu dan bergumam berulang-ulang, jangan takut, jangan takut. Di prefektur Blueshire, negara pakaian berwarna-warni. Matahari bersinar tinggi dan cerah, dan jalan-jalan serta ganggang di kota prefektur itu ramai dengan orang-orang. Di luar kota, jalan-jalan resmi juga dibanjiri pedagang dan pelancong. Si tua abadi itu tinggal di sebuah kediaman besar tidak jauh dari kantor prefektur. Pemilik kediaman itu adalah orang yang sangat kaya, dan ia mengirim undangan ke banyak bangsawan di kota itu, baik bangsawan yang berkuasa maupun bangsawan yang relatif lemah. Ia mengundang mereka ke kediamannya, dan ia secara khusus membangun panggung tinggi untuk acara ini. Malam belum tiba, tetapi kediamannya sudah dihiasi dengan lentera warna-warni. Para tamu datang satu demi satu, dan banyak dari mereka membawa serta keluarga dan anak-anak mereka. Mungkin jumlahnya tidak kurang dari 300 orang. Berkat hubungan mereka dengan Liu Gaohua, putra pengawas prefektur, Chen Ping'an dan teman-temannya juga dapat menghadiri acara akbar ini. Namun, tempat duduk mereka tidak istimewa. Mereka duduk di 2 bangku panjang di dalam koridor di samping danau. Meski begitu, setidaknya mereka memiliki meja kecil berisi buah-buahan dan makanan ringan.
Ini jauh lebih baik daripada beberapa tamu di dekatnya, yang hanya mendapat kursi tetapi tidak ada meja atau makanan ringan. Faktanya, mereka hanya mendapat meja ini karena Liu Gaohua telah memutuskan untuk duduk bersama mereka, bukan ayahnya. Karena itu, tuan rumah memutuskan untuk menyediakan buah-buahan dan makanan ringan juga. Chen Ping'an awalnya ingin berlatih meditasi berdiri, tetapi ia takut melakukannya akan terlalu mencolok. Jadi, ia hanya bisa meraih labu anggurnya dan perlahan-lahan menyeruput anggur. Liu Gaohua duduk di antara seniman bela diri berjanggut besar dan pendeta Tao Zhang Xianfeng, dan ia diam-diam memberitahu mereka tentang kekayaan klan ini yang mengesankan serta hubungan rahasia mereka dengan beberapa jenderal besar di negara pakaian berwarna-warni. Sang abadi tua dan gadis-gadis cantik dari kertas kuningnya tiba sesuai jadwal, dan ia muncul dengan terbang dari sebuah gedung tinggi di kejauhan. Ia perlahan turun ke panggung tinggi di tengah danau. Ketika ia mendarat, lengan bajunya yang besar berkibar sedikit seolah-olah ia adalah seekor capung yang menyentuh air dengan lembut. Auranya yang abadi ditampilkan secara maksimal, dan penampilan menawannya mendapat tepuk tangan meriah serta sorak-sorai persetujuan dari para penonton yang duduk di sekitar danau. Pipi abadi tua itu kemerahan, dan dia tampak sangat anggun dan halus dalam jubah abadinya. Dia tidak berbicara omong kosong apapun setelah mendarat di panggung, dan dia bahkan tidak berbasa-basi dengan pengawas prefektur atau jenderal kota prefektur. Sebaliknya, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan memanggil jimat kuning di antara jari-jarinya. Jika seseorang adalah seorang Grandmaster kultivasi dengan penglihatan yang baik, maka dia akan dapat melihat garis besar seorang wanita pada jimat ini. Namun, garis besar ini jauh dari tampak terperinci atau hidup. Abadi tua itu dengan lembut menjentikan jarinya, menyebabkan jimat kuning di antara jari-jarinya melesat maju dan mendarat di tanah. Gumpalan asap biru perlahan naik ke udara. Segera setelah itu, seorang wanita anggun dengan pakaian berwarna-warni berjalan keluar dari asap biru dengan cara yang elegan. Dia kemudian membungkuk ke arah tamu-tamu paling terhormat yang duduk di paviliun tepi air. Seniman bela diri berjanggut besar dan pendeta Tao muda mendecak lidah mereka dengan heran. Sementara itu, Liu Gaohua bertepuk tangan dengan gembira dan bersorak tanda setuju. Namun, Chen Ping'an tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke atas pada saat ini. Seseorang kebetulan melihat ke arah itu pada saat yang sama. Orang ini setengah jongkok di dinding halaman yang jauh, dan dia menyeringai lebar pada Chen Ping'an. Chen Ping'an dengan tenang berdiri dan memberitahu Zhang Xianfeng bahwa dia akan pergi ke toilet. Pendeta Tao muda itu mengangguk tanda mengerti dan menyuruhnya untuk segera kembali, jangan sampai dia melewatkan pertunjukan spektakuler yang pasti akan menyusul. Chen Ping'an tersenyum dan mengangguk sebagai tanggapan. Ketika Chen Ping'an meninggalkan koridor dan menuruni tangga, anak laki-laki muda berpakaian hitam yang seusia dengannya juga berjalan di sepanjang dinding halaman. Jarak di antara mereka terus menyusut. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam, dan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ada beberapa perpisahan di mana reuni tidak diinginkan. Namun, seringkali reuni terjadi secara tidak sengaja. Misalnya, reuni antara Chen Ping'an dan Ma Kongquan ini. Akan tetapi, ada beberapa perpisahan yang jelas-jelas diinginkan untuk bersatu kembali, tetapi seringkali perpisahan seperti itulah yang tidak akan pernah mengarah pada penyatuan kembali. Berdiri di panggung tinggi di tengah danau, wanita cantik berjubah warna-warni yang telah berubah dari kertas jimat kuning itu melihat sekeliling dengan matanya yang hidup dan menarik. Bagaimana mungkin dia adalah boneka yang tak bernyawa? Dia jelas-jelas adalah kecantikan yang hidup dan bernapas. Sang abadi tua berdiri di tepi panggung, dan dia mengambil botol porselen merah muda kecil dari lengan bajunya di bawah tatapan waspada semua orang. Menarik gabus dari botol itu, dia dengan santai melemparkannya ke tengah panggung. Botol itu menggelinding ke suatu tempat di dekat kaki wanita cantik berjubah warna-warni itu, dan setelah terdiam beberapa saat, suara Guqin keluar dengan merdu dari botol itu. Seolah-olah seorang Grandmaster Guqin hadir di panggung dan memainkan alat musik itu dengan anggun. Jika seorang Master Guqin hadir, mereka akan dapat memahami irama lambat dari lagu pembuka. Setelah musik diperkenalkan, wanita cantik berjubah warna-warni itu perlahan-lahan meregangkan tubuhnya, dan lengan bajunya yang panjang tampak seperti awan warna-warni yang mengalir. Guqin berhenti sejenak, dan wanita cantik berjubah warna-warni itu juga menghentikan gerakannya. Dia mempertahankan postur yang jenaka dengan kedua kakinya disilangkan. Dia berdiri dengan ringan di ujung kakinya dengan sepatu bersulam merah muda, seolah-olah kakinya adalah kuncup bunga teratai muda yang memperlihatkan ujungnya. Irama Guqin berangsur-angsur meningkat, dan tarian anggun wanita cantik itu juga bertambah cepat. Pinggulnya bergoyang seperti angin sepoi-sepoi, dan satu lirikan ke belakang darinya akan dipenuhi dengan pesona yang memikat. Ketika Guqin menjadi kacau dan kuat, seolah-olah segenggam besar mutiara berdenting-denting di atas piring giok. Orang tua abadi itu tersenyum tipis, dan dia tiba-tiba mengangkat kedua lengan bajunya dan menyebabkan 4 jimat kertas kuning melayang keluar dari setiap lengan baju. Jimat kertas ini berubah menjadi gumpalan asap biru ketika menyentuh tanah,
menyembunyikan wanita cantik itu dari pandangan penonton. Mereka hanya bisa mendengar alunan cepat Guqin, tetapi mereka tidak bisa melihat sosok wanita cantik dalam jubah warna-warni. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sedikit cemas, tetapi juga menyebabkan mereka menjadi semakin bersemangat dan gembira. Nada-nada Guqin tiba-tiba berubah menjadi riang, seperti air yang memercik dari vas perak yang jatuh. Pada saat itu juga 8 wanita muda cantik berjubah putih tiba-tiba muncul di tengah asap biru yang samar-samar terlihat. Dengan wanita berjubah warna-warni di tengah, 8 wanita muda yang tampak seperti makhluk halus melompat keluar dengan pedang di tangan mereka. Pada saat yang sama, mereka berteriak aneh serempak seolah-olah mereka adalah anggota suku kuno yang melakukan ritual untuk menghormati dewa mereka. Namun, ini sama sekali tidak merusak sikap elegan mereka, dan malah memancarkan keberanian yang tidak kalah dengan pria paling pemberani. Duduk di paviliun tepi air, mata jenderal setengah baya yang bertanggung jawab atas garnisun di dekat prefektur Blueshire langsung berbinar. Dia cukup tercengang dengan pertunjukan ini. Awalnya dia menerima undangan dan datang ke sini karena rasa hormat, tetapi setelah melihat pemandangan yang luar biasa ini, dia tidak bisa tidak bertepuk tangan dan memuji pertunjukan tersebut. Sungguh demonstrasi yang luar biasa dari pasukan berkuda berat yang menyerbu ke medan perang. Para wanita muda yang melompat maju dengan pedang di tangan mereka sangat brilian dalam kemampuan mereka untuk menangkap aura menakutkan dari adegan ini. Ini memang merupakan pencapaian yang sulit dan mengesankan. Dewa tua itu tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut, "Kembalilah." Gerakan anggun para wanita cantik di atas panggung sangat cepat, dan bilah-bilah cahaya pedang seputih salju terus menyapu ke sekeliling. Cahaya pedang ini akan menerangi wajah beberapa tamu dari waktu ke waktu, dan banyak dari mereka akan begitu takut sehingga mereka akan segera menutupi wajah mereka dengan tangan mereka. Pada saat inilah pula dewa tua itu mengeluarkan perintahnya. 8 wanita muda berpakaian putih itu tiba-tiba menghentikan gerakan mereka dan berubah kembali menjadi potongan-potongan jimat kertas kuning. Mereka melayang di udara, dan ketika dewa tua itu melambaikan tangannya, mereka segera terbang ke lengan bajunya seperti burung layang-layang yang kembali ke sarang mereka. Wanita cantik berjubah warna-warni itu membungkuk dan mengambil botol porselen merah muda itu sebelum dengan anggun berjalan ke arah dewa tua itu dan menyerahkannya kembali kepadanya. Dia kemudian tersenyum indah ke arah paviliun tepi air, dan baru setelah itu dia berubah menjadi jimat kertas kuning yang digambar kasar seperti 8 wanita muda berpakaian putih itu. Dewa tua itu dengan hati-hati meletakkan jimat itu di dalam lengan bajunya. Pertunjukan yang sangat hebat dari jauh oleh sang abadi tua ini membuat semua orang yang duduk di sekitar danau tercengang. Semua orang kaya yang telah datang dari seluruh prefektur Blueshire tercengang oleh pertunjukan ini, dan beberapa abadi terhormat setempat yang awalnya ingin menantang sang abadi tua tidak lagi memiliki wajah atau kepercayaan diri untuk mengejek dan mencemooh. Zhang Xianfeng mencondongkan tubuh ke depan untuk melewati putra pengawas prefektur yang duduk di antara dia dan Sui Wanxia, dan dia bertanya dengan suara lembut, "Kakak Shu, apakah Anda dapat menentukan identitas mereka yang sebenarnya? Apakah mereka hantu atau setan?" Bagaimanapun, bel pendeteksi setan saya tidak berbunyi sama sekali. Seniman bela diri berjanggut besar itu mengabaikan pertanyaan pendeta Tao muda itu, dan dia mengusap dagunya dan bergumam, dari segi bentuk tubuh mereka, wanita muda berpakaian putih yang memiliki tahi lalat di sebelah mulutnya tidak kalah dengan wanita berjubah warna-warni itu. Liu Gaohua masih tercengang, dan bergumam pada dirinya sendiri, kemampuan mistis yang luar biasa. Tidak heran catatan yang ditulis dalam buku selalu mengungkapkan keinginan orang untuk memasuki pegunungan untuk mengunjungi orang-orang abadi. Jika aku bisa mempelajari kemampuan mistis ini, apakah aku masih perlu mengunjungi rumah bordil dan minum anggur bunga di masa depan? Seniman bela diri berjanggut besar itu akhirnya sadar kembali, dan bertanya kepada Zhang Xianfeng, "Chen Ping'an masih belum kembali? Dia tidak jatuh ke toilet, kan?" Chen Ping'an tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi mungkin dia diam-diam melarikan diri untuk berlatih jurus tinjunya, jawab pendeta muda Tao itu dengan jengkel. Sui Wanxia mengangguk setuju sepenuh hati. Chen Ping'an pasti bisa melakukan hal-hal seperti itu untuk merusak kesenangan. Bahkan, kita bisa meminta Tuan Muda Liu untuk membawa kita ke tempat-tempat yang penuh cinta itu setelahnya. Setelah mengalami hal-hal itu, aku jamin Chen Ping'an akan merasakan keinginan kuat untuk berjongkok tepat di samping panggung di tengah danau saat ada pertunjukan berikutnya. Ada ekspresi gelisah di wajah Liu Gaohua, dan dia berkata, "Shu yang sopan, aku sangat miskin sehingga tidak ada hiasan di rumahku. Kalian juga telah melihat keadaan tempat tinggalku. Aku memang kadang-kadang mengunjungi tempat-tempat itu di masa lalu, tetapi itu karena aku diseret oleh teman-temanku. Terus terang, gadis-gadis itu awalnya bersedia menyanjungku dan secara aktif melayaniku karena aku adalah putra pengawas prefektur. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua mulai mencemoohku sebagai orang pelit yang pelit di belakangku. Mereka berhenti sebelum menunjukkan sikap di hadapanku. Sebagai putra pejabat yang berkuasa, kau benar-benar berhasil merendahkan dirimu hingga ke titik seperti itu?"
Kau sungguh mengagumkan, Liu Gaohua, si seniman bela diri berjanggut besar itu menggoda. Apa, kau tidak berhasil dalam studimu, dan kau tidak dapat mewarisi posisi ayahmu, tetapi kau tidak mau menyerahkan sedikit pun harga dirimu untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara lain? Jadi, pada akhirnya, kau tidak memilih satu pun pilihan dan hanya mencari hiburan tanpa tujuan setiap hari. Ekspresi putus asa muncul di wajah Liu Gaohua, dan dia berkata dengan nada mengejek, jika aku bukan satu-satunya putra dalam keluarga, dan jika ayahku tidak berharap aku meneruskan garis keturunan kami, maka dia paling-paling akan menuliskan pidato penghormatan untukku jika aku meninggal di kediaman kuno itu. Pidato penghormatannya pasti akan dipenuhi dengan air mata dan emosi, dan itu pasti akan menjadi terkenal di kalangan cendekiawan dan sastrawan. Namun, pada kenyataannya, hubungan di antara kami hanya begitu-begitu saja. Shu Yuanxia mengupas jeruk mandarin dan memberikan setengahnya kepada Liu Gaohua. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghibur putra pengawas prefektur itu. Karena pemuda itu menjalani kehidupan yang damai di mana dia tidak perlu khawatir tentang makanan atau tempat tinggal, dia merasa semuanya adalah perjuangan. Namun, ketika kesulitan yang sebenarnya menimpa, dia akan segera menyadari bahwa perjuangan semacam ini, pada kenyataannya, bukanlah perjuangan sama sekali. Zhang Xianfeng sedikit khawatir dengan Chen Ping'an, dan dia baru saja akan berdiri dan pergi mencarinya. Namun, koridor itu sudah dibanjiri orang dan mustahil untuk dilalui, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah tiba di tempat yang tenang, Chen Ping'an berhenti 7 atau 8 langkah dari dinding luar kediaman. Pemuda berpakaian hitam itu tetap berjongkok di dinding dengan tatapan geli di matanya. Dia menatap Chen Ping'an dari atas ke bawah, dan berkata dalam dialek prefektur mata air naga, selama pertempuran kita di tepi sungai saat itu, aku tidak dapat melihat kekuatan tinjumu. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku memang ceroboh saat melawanmu di makam abadi. Kekalahanku tidak sepenuhnya tidak beralasan. Mendengar bahasa ibu di negeri asing. Namun, Chen Ping'an sama sekali tidak merasa senang. Pemuda berpakaian hitam ini tidak lain adalah Ma Kuksuan dari Apricot Blossom Alley. Saat itu, dia telah diangkat sebagai murid oleh Gunung Beladiri Sejati, salah satu pasukan leluhur militer di benua botol harta karun timur. Selama pertempuran mereka di makam abadi, Ma Kuksuan sengaja menahan diri dan mengumpulkan kekuatannya dengan tujuan membunuh dirinya dan Ning Yao dalam satu tarikan napas. Namun, karena itulah Chen Ping'an menemukan kesempatan untuk hampir membunuhnya menggunakan belati rok yang dipinjamnya dari Ning Yao. Namun, pada saat kritis itulah kultivator kuat dari Gunung Bela Diri Sejati telah melangkah maju untuk memblokir serangannya. Akibatnya, Chen Ping'an gagal membunuh Ma Kuksuan. Ada segenggam kacang kedelai asin di tangan Ma Kuksuan. Dia melemparkannya ke dalam mulutnya satu demi satu dan menikmatinya dengan senang hati. Saat berkultivasi di Gunung Bela Diri Sejati, awalnya dia khawatir bahwa anak muda dari Gang Fas Tanah Liat ini sudah mati atau menjadi manusia biasa. Jika memang begitu, maka akan terasa sangat tidak memuaskan ketika dia akhirnya berhasil membalas dendam. Selama sekitar 1 tahun terakhir, Ma Kuksuan telah memasuki Gunung Bela Diri Sejati untuk berlatih dengan guru keduanya. Dia telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri selama ini, dan dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi terkenal di lusinan negara di sekitar Gunung Bela Diri Sejati. Siapa di negara-negara ini yang tidak tahu tentang keajaiban 1 abad dari Gunung Bela Diri Sejati ini? Tetua atau leluhur militer mana yang berani meliriknya hanya karena senioritas atau kekuasaan mereka? Tanpa menghadapi halangan apapun, dia telah naik 3 tingkat hanya dalam 1 tahun yang singkat. Saat ini, dia sudah berada di tahap puncak tingkat kelima, tingkat cetakan tungku. Ini benar-benar mengerikan. Ma Kuksuan telah terlibat dalam tidak kurang dari 16 pertempuran melawan lawan dengan kultivasi yang sama di Gunung Bela Diri Sejati, dan dia telah meraih kemenangan di setiap pertempuran. Namun, sayang sekali bahwa perjalanannya ke dunia luar kali ini hanya dapat dianggap sebagai pembalasan dendam dan pembayaran utang budi atas dasar keinginannya sendiri. Ia masih belum mampu menembus penghalang tingkat kelima dan maju ke 5 tingkat tengah. Karena itu, Ma Kuksuan dalam suasana hati yang cukup buruk. Ia telah memberitahu gurunya untuk kembali ke Gunung Bela Diri Sejati terlebih dahulu, dan ia berkata bahwa ia ingin berkeliling dunia luar untuk menenangkan pikirannya. Ia ingin mencari beberapa Grandmaster di 3 tingkat temperingki untuk melatih tekniknya, dan ia ingin melihat apakah pertempuran ini dapat membantunya menghancurkan penghalangnya dan maju ke tingkat berikutnya. Namun, bahkan tanpa menggunakan banyak harta abadi yang telah diperolehnya sebagai hadiah, atau taruhan, Ma Kuksuan masih belum dapat menemukan Grandmaster seni bela diri sejati setelah melakukan perjalanan melalui setengah lusin negara kecil. Sebagian besar dari mereka adalah seniman bela diri di tingkat keempat atau kelima yang mencari ketenaran, dan tidak seorang pun dari mereka yang mampu menahan lebih dari beberapa pukulan darinya. Ma Kuksuan terus mengunyah kacang kedelai asinnya sambil terkekeh. Chen Ping'an, dari kelihatannya, kamu sudah bertekad untuk menjadi seniman bela diri murni? Sebenarnya, ini tidak terlalu penting. Jika kamu beruntung,
Kekaisaran Li Agung mungkin akan tertarik padamu begitu kamu menjadi seniman bela diri tingkat 6. Pada saat itu, kamu dapat memilih untuk menjadi jenderal dengan sedikit kekuasaan dan pengaruh, dan itu dapat dianggap membawa kemuliaan dan kehormatan bagi leluhurmu. Chen Ping'an tidak menghiraukan hal ini, dan langsung bertanya, apakah kau di sini untuk mencariku? Atau kau hanya lewat saja? Ma Kuksuan tertawa terbahak-bahak, dan seakan-akan ia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ia akhirnya berhenti tertawa setelah bersusah payah, dan ia melemparkan sisa kacang kedelai asin ke dalam mulutnya sebelum mencibir, aku hanya lewat saja. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, Chen Ping'an. Mengapa aku di sini? Itu karena aku mendengar tentang Dewa Pedang yang tak tertandingi yang telah mengasingkan diri di negara pakaian berwarna-warni selama lebih dari 30 tahun. Semua orang memuji teknik pedangnya sebagai sesuatu yang ilahi dan suci, dan mereka mengklaim bahwa ia bahkan lebih kuat daripada para dewa dari pegunungan. Mereka menghujaninya dengan pujian, mengatakan bahwa pedangnya tidak berada di tangannya tetapi di dalam hatinya dan sebagainya. Aku menemukannya setelah bersusah payah, tetapi ia tidak mau menerima tantanganku dan mengatakan bahwa ia telah meninggalkan dunia kultivasi. Saya sangat marah saat mendengar ini. Saya menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk mencarinya, jadi bagaimana dia bisa mengusir saya begitu saja? Namun, tidak peduli bagaimana saya menyerangnya, dia hanya akan menghindari serangan saya dan menolak untuk terlibat dalam pertempuran. Dia terus melarikan diri begitu saja. Bahkan jika saya mengejarnya dan memukulnya sampai mati dengan satu pukulan, itu akan bertentangan dengan tujuan awal saya untuk mencari orang lain untuk bertarung. Jadi, aku membuat rencana dan pergi mencari keturunannya. Setelah membunuh 2 dari mereka, aku membawa kepala mereka dan pergi mencari Dewa Pedang lagi. Dia akhirnya setuju untuk bertarung denganku. Namun, dia hanya seorang seniman bela diri yang menggunakan pedang di tingkat kelima, jadi bagaimana dia bisa memenuhi gelarnya sebagai Dewa Pedang? Bagaimana menurutmu, Chen Ping'an? Kenyataannya, Ma Kuksuan adalah seseorang yang tidak banyak bicara di gunung bela diri sejati. Dia jelas bukan seseorang yang akan terus-menerus tanpa istirahat. Selain mengalami pencerahan sesekali, naik ke tingkat berikutnya, atau pergi mencari orang lain untuk dilawan atau dibunuh, dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan. Selain gurunya, ada 2 leluhur tua lainnya dari gunung bela diri sejati yang akan berlatih bersamanya dan mengajarinya niat sebenarnya dari para militan. Satu diatur oleh gunung bela diri sejati, dan satu lagi telah mengajukan diri karena minat mereka pada Ma Kuksuan. Faktanya, yang terakhir menganggap Ma Kuksuan sebagai penerus mereka. Bahkan Ma Kuksuan tidak yakin mengapa dia ingin mengatakan begitu banyak hal kepada Chen Ping'an. Tentu saja, masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan setelah mengatakan semua ini. Setelah memasuki gunung bela diri sejati, Ma Kuksuan telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah kalah melawan lawan yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, terlepas dari apakah mereka adalah pemurni atau seniman bela diri murni. Hal ini terjadi di 5 tingkat bawah, dan hal ini akan tetap terjadi saat ia maju ke 5 tingkat tengah dan 5 tingkat atas. Karena hal ini, Chen Ping'an menjadi simpul kecil di hatinya. Simpul kecil semacam ini tidak ada apa-apanya bagi para kultivator militer, tetapi tetap saja sangat menjijikan. Ma Kuksuan tentu saja tidak senang dengan hal ini. Ia tidak terkalahkan di gunung bela diri sejati tempat banyak orang abadi tinggal, tetapi ia benar-benar kalah dari orang desa yang hanya tahu beberapa teknik tinju bajingan saat itu. Karena kita sudah bertemu lagi, apakah kita akan bertarung lagi? Tanya Chen Ping'an. Ma Kuksuan menggosok kedua tangannya dan terkekeh, jangan khawatir, aku tidak akan menindasmu, dan kita bisa bertarung di tingkat ketiga. Karena kita berbagi kampung halaman, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membunuhmu secara tidak sengaja. Bahkan jika kamu terluka atau lumpuh malam ini, kamu masih akan bisa merasa bangga dengan kemenanganmu melawanku di makam abadi saat aku naik ke 5 tingkat atas di masa depan. Namun, izinkan aku memperingatkanmu terlebih dahulu. Kamu boleh merasa puas tentang hal ini secara pribadi, tetapi jika kamu berani memberitahu orang lain tentang hal itu, maka aku tidak akan bersikap lunak padamu lagi. Ma Kuksuan menatap Chen Ping'an yang tenang dan tidak terpengaruh, dan sedikit ketidaksenangan muncul di benaknya. Oh, kamu bahkan telah belajar bagaimana berpura-pura tenang sekarang. Dari kelihatannya, kamu memang telah mempelajari beberapa hal setelah berjalan jauh ke negeri pakaian berwarna-warni. Senyum geli masih tersungging di wajah Ma Kuksuan, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa bocah kecil ini akan mengerti betapa luasnya langit dan bumi setelah dia mengalahkannya dengan beberapa pukulan beberapa saat lagi. Ma Kuksuan baru saja akan melompat turun dari dinding halaman, tetapi Chen Ping'an sudah berkata, kita akan bertarung di luar. Ma Kuksuan telah berjongkok di dinding halaman sepanjang waktu, dan setelah bersandar ke belakang, dia menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah jatuh ke jalan di luar kediaman. Chen Ping'an melihat sekeliling sebelum mengetukkan kakinya dan melompat ke dinding halaman.
Ma Kuksuan berjalan perlahan di sepanjang jalan yang sepi, dan dia membengkokkan jarinya dan memberi isyarat kepada Chen Ping'an. Setelah Chen Ping'an mendarat di jalan, Ma Kuksuan memegang satu tangan di belakang punggungnya dan menggunakan tangan lainnya untuk menggaruk kepalanya. Kemudian, dia melirik kotak pedang Chen Ping'an dan tersenyum lebar. Kau boleh menggunakan senjata apapun yang kau mau. Aku tidak akan menganggap ini sebagai tindakan memanfaatkanmu. Chen Ping'an tidak mengatakan apapun, dan dia perlahan melangkah maju setelah mengambil posisi meditasi berjalan 6 langkah dari Mountain Shaking Fist. Air yang dalam secara alami tidak mengeluarkan suara. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada niat tinju seniman bela diri. Dengan menginternalisasi dan menyembunyikan aura seseorang, dan dengan kembali ke keadaan kesederhanaan alami, niat tinju seseorang dapat menjadi alasan mutlak. Meskipun Ma Kuksuan terus merendahkan Chen Ping'an, dan terus memperlakukannya sebagai orang bodoh yang menyedihkan, auranya segera berubah ketika dia menenangkan pikirannya dan bersiap untuk melawan lawannya. Dia mengepalkan satu tangan dan menempelkannya di perutnya, dan dia membiarkan tangan lainnya terbuka dan meletakkannya di belakang punggungnya. Ketika dia mengepalkan tangan, dia biasanya meletakkan jari-jarinya dengan ringan di telapak tangannya. Ada celah sekitar belasan meter di antara mereka. Hanya memiliki niat untuk meninju saja tidak cukup, kamu terlalu lambat. Ma Kuksuan tiba-tiba melangkah maju, menyebabkan tanah sedikit bergetar ketika kakinya menyentuhnya. Kekuatan hentakannya menembus jauh ke dalam tanah, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang ke sekitarnya. Anak laki-laki muda berpakaian hitam itu tiba di hadapan Chen Ping'an dalam sekejap, dan dia segera menggunakan tangan kanannya untuk melayangkan pukulan ke kepala lawannya. Chen Ping'an mengangkat kedua tangannya sekaligus, dan dia memiringkan kepalanya sedikit sambil menggunakan tangan kirinya untuk menepis pukulan Ma Kuksuan. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangan lainnya untuk menangkap kaitan silang Ma Kuksuan. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, dan dia menggunakan siku kirinya untuk memukul wajah Ma Kuksuan. Namun, Ma Kuksuan tiba-tiba mengangkat lututnya dan dengan marah melancarkan tendangan depan untuk menghalangi laju Chen Ping'an. Dia bersandar, mundur satu langkah, dan berhasil menambah jarak di antara mereka, menghindari serangan siku Chen Ping'an. Dia baru saja akan melepaskan serangan ledakan lainnya. Bagaimanapun, tendangan depannya cukup kuat untuk menghancurkan organ dalam target sepenuhnya. Saat bepergian dan menantang Grandmaster dari seluruh penjuru, bahkan seniman bela diri tingkat 5 jarang dapat menghindari muntah beberapa ons darah setelah terkena pukulan atau tendangan Ma Kuksuan. Meskipun Ma Kuksuan adalah seorang kultivator militer, fisiknya secara mengejutkan lebih baik daripada kebanyakan seniman bela diri murni. Namun, Ma Kuksuan gagal menyerang Chen Ping'an, dan dia menemukan bahwa lawannya telah mencengkeram kakinya dan melemparkannya ke samping. Ma Kuksuan dengan cepat menyesuaikan posturnya di udara, dan dia akhirnya mendorong kakinya ke dinding. Tubuhnya secara mengejutkan sejajar dengan tanah, dan dia mempertahankan postur aneh ini saat dia melangkah maju seolah-olah dia berjalan di tanah yang datar. Chen Ping'an berjalan di sampingnya, dan dia melayangkan pukulan demi pukulan ke kepala Ma Kuksuan. Dia tidak menggunakan teknik tinju yang diajarkan kakek Cui Chen kepadanya di gedung bambu. Ini adalah pertukaran serangan yang menguji, karena kedua belah pihak tidak menyadari kekuatan lawan mereka yang sebenarnya. Jadi, mereka menahan diri dan terus mengumpulkan kekuatan, dan pertukaran serangan pertama ini hanyalah tindakan mengamati kemampuan lawan mereka. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, dan mereka tidak langsung terlibat dalam pertukaran serangan yang hebat. Tidaklah aneh bagi Chen Ping'an untuk bersikap sangat berhati-hati, tetapi sangat menarik bahwa Ma Kuksuan, seseorang yang telah melihat banyak hal di Gunung Bela Diri Sejati dan bertarung melawan banyak Grandmaster di dunia kultivasi, juga sangat berhati-hati. Jelas bahwa di lubuk hati Ma Kuksuan, dia masih merasakan kekhawatiran yang tak terlukiskan terhadap Chen Ping'an, satu-satunya orang yang telah mengalahkannya sebelumnya. Dia menyerang. Dua kawah kecil muncul di dinding. Seperti anak panah yang ganas, Ma Kuksuan melesat ke arah lawannya. Chen Ping'an menekan ki sejatinya ke dalam tempat tinggal intinya, dia menghentakkan kaki ke tanah dan dengan gesit meluncur mundur. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya, dan dengan suara, ledakan, ubin di bawah sandal jeraminya retak dan menimbulkan awan debu ke udara. Ma Kuksuan terus melancarkan pukulan, dan serangannya menghujani Chen Ping'an seperti hujan deras. Chen Ping'an mundur saat bertarung, tetapi dia terus menghadapi lawannya secara langsung dan menggunakan pukulan untuk menghadapi pukulan. Serangan Ma Kuksuan kuat dan tak henti-hentinya, dan dia melancarkan serangan demi serangan seolah-olah dia tidak tahu apa arti kelelahan. Meskipun dia berada di udara dan kakinya tidak menyentuh permukaan apapun, Ma Kuksuan masih mampu melancarkan serangan yang sangat kuat. Suara dentuman dan retakan bergema di antara mereka. Seolah-olah seseorang sedang menabuh genderang perang dengan marah. Serangan Ma Kuksuan yang tak henti-hentinya memaksa Chen Ping'an mundur selusin langkah. Saat ini, punggung Chen Ping'an hampir menempel di dinding. Namun,
Karena memiliki keuntungan dalam arti kakinya berada di tanah yang kokoh, Chen Ping'an mampu memanfaatkan ini untuk meminjam kekuatan atau menghilangkan kekuatan. Saat mereka bertukar pukulan, dia dapat memperoleh sedikit keuntungan berkat ini. Sesaat kemudian, Chen Ping'an menghentakkan kakinya ke tanah dan dengan kuat menangkis pukulan Ma Kuksuan. Ia kemudian membalasnya dengan penuh minat, melancarkan pukulan ganas dan mengenai wajah Ma Kuksuan. Anak muda berpakaian hitam itu terlempar ke belakang. Tepat saat Chen Ping'an hendak menarik napas dalam-dalam dan mengisi ulang qi-nya, Ma Kuksuan melancarkan tendangan menyapu sambil terlempar ke belakang, mengenai leher Chen Ping'an. Ma Kuksuan terlempar ke belakang oleh pukulan Chen Ping'an, dan ia berputar di udara sehingga ia bisa mendarat dengan kedua kakinya. Meski begitu, momentum mendorongnya mundur beberapa langkah lagi. Sementara itu, Chen Ping'an terputar oleh tendangan Ma Kuksuan, dan ia sedikit menekuk lututnya untuk menstabilkan dirinya. Kemudian, ia segera mundur, tampaknya berusaha menstabilkan napasnya. Ma Kuksuan menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang mengancam. Sekarang dia sudah tahu secara garis besar kekuatan, kecepatan, dan aliran qi sejati dari teknik tinju Chen Ping'an. Dia melesat maju, dan gerakannya begitu cepat sehingga seolah-olah dia sedang menggunakan jimat gerakan Dewa Tao. Chen Ping'an terpaksa mengambil posisi tinju yang tampaknya defensif. Pupil mata Ma Kuksuan sedikit mengerut, dan ia segera berputar tepat saat ia akan bertabrakan dengan Chen Ping'an. Kakinya bergerak cepat, dan ia tampak seperti gasing yang berputar-putar di sekitar Chen Ping'an. Ia miring ke belakang dalam posisi yang aneh, tetapi ia tidak jatuh ke belakang tidak peduli seberapa genting posisinya. Pada saat yang sama, ia memastikan untuk menjaga jarak satu lengan antara dirinya dan Chen Ping'an. Chen Ping'an tidak sembarangan mencoba meninju Ma Kuksuan. Setelah berputar dalam beberapa lingkaran penuh, Ma Kuksuan akhirnya berhasil menahan momentumnya dan berdiri tegak. Ia dengan gesit melesat dari satu tempat ke tempat lain di sekitar Chen Ping'an lagi, dan ia bertanya dengan suara penasaran, pukulan ini sangat berbahaya. Apakah ada namanya? Chen Ping'an tentu saja tidak akan menjawab pertanyaannya. Ia menggeser kakinya dengan ringan, dan ia memastikan bahwa ia selalu menghadap Ma Kuksuan. Sementara itu, dia tetap dalam posisi tinjunya yang biasa dengan niatan tinju mengalir ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, semburan qi sejati yang seperti naga berapi juga terus berenang di sekitar tubuhnya. Ma Kuksuan tidak mendapat tanggapan, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk menari santai di sekitar Chen Ping'an. Tiba-tiba dia terkekeh sendiri dan berkata, betapa bodohnya aku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku bertemu banyak yang disebut Grandmaster dan kultivator gagah berani ketika aku berkeliling dunia kultivasi kali ini, dan ketika mereka bertarung satu sama lain dan bertukar pukulan, akan selalu ada banyak idiot di pinggir lapangan yang bertepuk tangan dan berteriak kegirangan. Pertarungan antara orang-orang ini benar-benar tampak seperti anak ayam kecil yang mematuk nasi. Ini mungkin terdengar lucu, tetapi sebelum mereka melepaskan serangan mereka selalu ingin berteriak, makan seranganku, dan semacamnya. Kadang-kadang, mereka dengan bodohnya mengungkapkan nama teknik mereka seolah-olah mereka takut lawan mereka tidak memahami esensi serangan pedang mereka atau apapun. Ma Kuksuan tersenyum dengan mata menyipit, dan ekspresinya tampak sangat santai dan malas. Meskipun dia mengatakan bahwa dia hanya ingin menentukan pemenang dan bahwa dia akan menahan diri, niat membunuhnya saat ini sama sekali tidak berbeda dari niat membunuhnya selama pertempuran mereka sebelumnya di makam abadi. Dia berdiri diam dan menyarankan, tidak ada gunanya bagi kita berdua untuk saling berhadapan seperti ini. Sekarang setelah aku menekan kekuatanku ke levelmu, kau benar-benar dapat memaksakan hasil seri. Chen Ping'an, apakah kau ingin membuat segalanya sedikit lebih menarik? Chen Ping'an mengerutkan bibirnya dan berkata, kau dapat menggunakan kultivasi tingkat kelimamu. Aku tidak akan menganggap ini sebagai caramu memanfaatkan. Chen Ping'an yang biasanya pendiam langsung membalas perkataan Ma Kuksuan. Bagi pemuda sombong dan angkuh dari Gunung Bela Diri Sejati, bahkan jika Chen Ping'an menampar wajahnya, itu tidak akan terlalu menghina. Dia hanya menjawab sambil terkekeh. Ada senyum yang mempesona di wajahnya, tetapi dia sebenarnya mendidih karena marah di dalam. Dia terus mengepalkan dan mengendurkan tinjunya, dan lengkungan petir seputih salju berderak di antara jari-jarinya. Ternyata, ketika menekan dirinya sendiri ke tingkat ketiga dan bertarung melawan Chen Ping'an, dia juga menahan diri untuk tidak menggunakan teknik militernya. Dengan demikian, pertarungan mereka tampak sangat duniawi dan tidak beradab. Namun, Chen Ping'an tidak terpengaruh, dan niat tinjunya melonjak cepat seperti sungai yang menderu. Namun, kali ini, dia mengubah sikap teknik gendang dewa kuno menjadi sikap teknik penghancur formasi kavaleri berat yang intens dan tidak terkendali. Pada akhirnya, Chen Ping'an mengatakan sesuatu yang menguatkan tekad Ma Kuksuan untuk membunuhnya, seolah-olah tekadnya belum cukup kuat. Ma Kuksuan, aku mohon padamu, lawan saja aku jika kau mau. Tapi bisakah kau berhenti bicara omong kosong seperti itu? Ma Kuksuan menarik napas dalam-dalam dan menghapus ekspresi malasnya.
matanya tanpa emosi, dan tidak ada kesombongan, kegembiraan, atau kemarahan. Ekspresinya tenang, dan dia mengulurkan jarinya dan bertanya, apakah kau berani bertarung di dalam lingkaran kedua yang kugambar dengan gerakanku tadi? Orang yang keluar dari lingkaran pertama kalah. Chen Ping'an mengangguk tanda setuju. Ma Kuksuan melangkah maju dan memasuki lingkaran tanpa ragu-ragu. Chen Ping'an dari Clay Vase Ali. Ma Kuksuan dari Apricot Blossom Ali. Keduanya sangat menyadari situasi mereka. Ma Kuksuan ingin memutuskan lebih dari sekadar menang dan kalah. Dia ingin memutuskan hidup dan mati juga. Chen Ping'an, di pihaknya, tidak mau mundur. Lebih tepatnya, pikiran untuk mundur berarti kematian. Selain itu, Chen Ping'an tidak akan merasa bersalah membunuh seseorang seperti Ma Kuksuan, bajingan yang akan membunuh lebih banyak orang semakin kuat dia. Pertemuan mereka di negara asing ini adalah suatu kebetulan. Namun, sejak pertemuan mereka di kota kecil, pertempuran tak berbentuk antara dao besar mereka telah ditakdirkan. Selain itu, ada juga konflik antara ayah mereka yang diketahui Ma Kuksuan tetapi Chen Ping'an masih tidak menyadarinya. Di negara pakaian berwarna-warni yang berada di benua botol harta karun timur, dan di jalan sepi yang berada di kota prefektur Blue Share, Chen Ping'an melakukan gerakan pertama menggunakan teknik penghancur formasi kavaleri berat. Jimat gerakan inci di lengan bajunya sudah disiapkan dan siap digunakan, dan dia bisa melepaskan teknik pembunuhan sejatinya, teknik penabuh genderang dewa, kapan saja. Dia bisa menggunakan ini untuk mendapatkan keuntungannya. Petir yang dalam dari gunung bela diri sejati muncul di tangan Ma Kuksuan. Dia benar-benar seorang kultivator militer tingkat kelima. Mereka berdiri dalam jarak beberapa kaki satu sama lain, di dalam area kecil yang ditandai oleh lingkaran Ma Kuksuan. Namun, area kecil ini dipenuhi dengan niat tinju dan petir yang menakjubkan dari kedua anak muda itu. Ini adalah pertarungan jarak dekat yang mematikan. Dengan mempertimbangkan basis kultivasi mereka saja, pertarungan antara seniman bela diri di tahap puncak tingkat ketiga dan pemurni ki militer di tahap puncak tingkat kelima, pada kenyataannya, dapat dilihat sebagai anak ayam yang mematuk nasi dalam kata-kata Ma Kuksuan. Dengan mempertimbangkan niat tinju seni bela diri Chen Ping'an dan jiwa militer Ma Kuksuan yang telah dipupuknya sejak lama, bagaimanapun, ini akan menjadi pemandangan yang menakjubkan bahkan dari sudut pandang klan dan pasukan abadi di pegunungan, belum lagi dunia kultivasi di luar pegunungan. Ma Kuksuan menghancurkan teknik penghancur formasi kavaleri berat Chen Ping'an sebelum yang terakhir dapat mengumpulkan niat tinjunya yang sebenarnya. Namun, tidak lama kemudian Ma Kuksuan dipukul dengan kuat oleh pukulan penuh dari teknik genderang dewa. Cahaya keemasan samar muncul di wajah Ma Kuksuan, dan dia terpaksa menggunakan teknik rahasia dari gunung bela diri sejati untuk menghentikan momentum teknik tinju aneh ini. Setelah itu, Ma Kuksuan melancarkan beberapa serangannya sendiri, menyebabkan Chen Ping'an berdarah dari pelipisnya. Chen Ping'an juga disambar oleh dua bola petir, dan seolah-olah guntur musim semi telah meledak di dekat telinganya dan wajahnya telah dihancurkan oleh palu godam. Namun, dia telah mengalami semua jenis rasa sakit di bangunan bambu di gunung tertindas, jadi dia benar-benar tidak mau repot-repot mengakui tingkat cedera ini. Ma Kuksuan menjadi semakin berani dan ganas saat dia bertarung, seperti iblis yang gila. Kedua pemuda dari prefektur mata air naga saling bertukar pukulan tanpa henti. Mereka mengejar kecepatan, dan mereka bersedia melukai diri mereka sendiri untuk menyerang lawan mereka. Dengan kegigihan dan keganasan mereka bersedia mengambil risiko cedera parah jika itu berarti mereka bisa mendapatkan sedikit keuntungan atas lawan mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka jelas-jelas bisa menangkis serangan lawan, mereka akan tetap memilih menghadapi serangan itu secara langsung, sehingga bisa melancarkan serangan mereka sendiri. Organ dalam Chen Ping'an bergejolak, dan darah mengalir dari ketujuh lubang di wajahnya. Aura Ma Kuksuan juga kacau, dan rasa sakit yang menyiksa mencengkeram hatinya. Tidak banyak petir yang tersisa di tangannya. Namun, keduanya menjadi semakin tenang dan membumi. Mereka memperlakukan satu sama lain sebagai batu asah untuk menempa dan menyempurnakan dao besar mereka. Saat terakhir kali mereka berdua bertukar serangan dan luka, Chen Ping'an tiba-tiba memutuskan untuk mengubah serangannya setelah sebuah pikiran muncul di benaknya. Meditasi berdiri digunakan untuk memelihara jiwanya, tetapi dia memilih untuk menggunakan posisi ini untuk menyerang saat ini. Dia menggerakkan tangannya terpisah, tetapi kinya tetap terhubung saat dia menusukkan dua jari ke dahi Ma Kuksuan dan dua jari lainnya ke dada Ma Kuksuan. Sementara itu, Chen Ping'an juga dipukul di dada oleh dua pukulan dari Ma Kuksuan. Keduanya terhuyung mundur serempak, dan Ma Kuksuan menelan seteguk darah saat melangkah keluar dari lingkaran. Ada senyum sinis di wajahnya saat ia mengumumkan, Chen Ping'an, kali ini kau kalah. Sekarang kita masing-masing punya satu kemenangan. Chen Ping'an tetap diam, dan dia menggeser kakinya sambil terus menatap Ma Kuksuan. Dia menggunakan punggung tangannya untuk perlahan menyeka darah dari wajahnya, tetapi dia tidak berani menutupi penglihatannya sedetik pun.
Tepat pada saat ini, seseorang yang berdiri di dinding tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah." Akuksuan menghela napas dan berbalik untuk pergi. Menoleh ke belakang untuk melihat Chen Ping'an, dia menunjuknya dan berkata, "Lain kali kita bertemu, kita akan memutuskan kemenangan dan kekalahan serta hidup dan mati." Wajah Akuksuan berkerut kesakitan saat dia perlahan melangkah maju, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara sedikit pun. Chen Ping'an berdiri diam dan menatap sosok yang dikenalnya itu. Kultivator militer dari Gunung Bela Diri Sejatilah yang telah membawa Akuksuan pergi dari makam abadi. Ketika pukulan ke-15 dari teknik gendang dewa terhenti, Chen Ping'an telah menyadari kehadiran orang ini. Lebih tepatnya, orang ini sengaja memperlihatkan kehadirannya kepada Chen Ping'an. Karena itu, Chen Ping'an telah memutuskan untuk tidak menggunakan dua pedang terbangnya yang terikat. Kultivator militer telah menyampaikan kepada Chen Ping'an bahwa dia tidak perlu khawatir tentang menentukan hidup atau mati. Sebaliknya, dia hanya perlu bertarung dengan kekuatan penuhnya. Setelah kemenangan dan kekalahan diputuskan, kultivator militer akan menghentikan pemenang dari mencoba membunuh yang kalah tidak peduli siapa pemenangnya. Pria itu melangkah maju dan berjalan di samping Akuksuan, yang wajahnya dipenuhi dengan air mata kesakitan. Ia menoleh ke Chen Ping'an dan berkata, "Demi menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasihku, aku telah membantumu menyingkirkan seorang pembunuh yang bersembunyi. Kalau tidak, akan sangat sulit bagimu untuk mengumpulkan konsentrasi dan terlibat dalam pertarungan lain setelah menenangkan pikiranmu. Akan sangat mudah bagi pembunuh itu untuk memanfaatkan situasimu." Chen Ping'an mengangguk tanda terima kasih. Mengapa harus berterima kasih? Kultivator militer itu sangat menyadari fakta bahwa kaki Chen Ping'an tidak benar-benar menyentuh tanah di luar lingkaran. Sebaliknya, kaki anak muda itu tetap berada di udara. Namun, Akuksuan telah mencapai batasnya setelah bentrokan terakhir, jadi dia tidak dapat memperhatikan detail kecil ini. Mengapa Chen Ping'an masih sangat berhati-hati? Ini karena dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata kultivator militer dari Gunung Bela Diri Sejati itu. Hanya ada satu Tuan Qi, dan hanya ada satu Aliang.